Setelah menyerahkan dirinya dan teman-temannya, kini Gabriel dikurung di dalam sel. Beberapa penjaga datang dan membawa Gabriel keluar. Gabriel dibawa ke ruang batu bertemu dengan Anders bersama seorang konduktor lain, juga mayat Orlando yang akan dikirim ke Nakara. Anders menjelaskan bahwa mereka tidak mempercayai surga atau neraka, namun mempercayai kenaikan bagi para mayat. Setelah Orlando dibawa ke Nakara, Anders memberikan Gabriel tawaran untuk bergabung bersama tim pemecah kode batu anomali di Bardo, atau ia akan dieksekusi jika menolaknya. Anders menjelaskan bahwa Gabriel telah meneliti batu itu selama 150 tahun. Bahkan kaumnya telah meneliti batu selama lebih dari 1000 tahun, namun kekuatan dari batu itu masih terkunci. Tak hanya meminta bantuan Gabriel untuk membuka kekuatan batunya, Anders juga ingin Gabriel memberitahunya mengenai Grief, karena Grief adalah kunci dari segalanya. Anders memiliki rencana sendiri untuk teman-teman Gabriel. Di tempat lain, Jackson sedang mengajak Maddie bercerita mengenai lukisannya. Maddie merasa dirinya sudah gila karena berkali-kali melukis sesuatu yang bahkan tidak ada di memorinya. Jackson menjawab bahwa Maddie tidak gila, tapi yang ia tahu, Maddie mengalami kepanikan saat bersama Indra kemarin. Saat Jackson menanyakan apa masalah yang mengganggu Maddie menceritakan bahwa ia tidak diperbolehkan bermain bersama teman sebayanya karena orang tuanya takut Maddie luka dan menunjukkan darah hitamnya. Jackson lalu menanyakan perasaan Maddie saat Bellamy memaksa Maddie untuk mengambil The Flame. Maddie menjawab bahwa saat itu ia ketakutan, tapi ia harus mengambil film itu demi menyelamatkan Grief. Kini Jackson paham bahwa saat Indra meminta Maddie kembali menjadi komandan, Maddie mengalami ketakutan yang sama. Jackson langsung menjelaskan bahwa Maddie bukan lagi komandan, jadi Maddie tidak harus menanggung semuanya. Jackson lalu mempersilahkan Maddie untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya, sementara ia meminjam buku lukisan Maddie untuk ia observasi. Saat Jackson turun, Emory menghampirinya untuk mengajaknya berbicara mengenai sampel DNA yang telah ia kumpulkan dari anak-anak Gabriel. Jackson menanyakan alasan Emory melakukan itu, sementara Emory juga bernasib sama dengan anak-anak Gabriel, yakni ditinggalkan orang tuanya untuk mati. Emory hanya ingin memberikan kedamaian kepada anak Gabriel. Emory lalu memberikan datanya kepada Jackson, sementara ia akan mencari DNA yang lain. Murphy mengambil makanan dari Alisa lalu mengantarnya ke ruangan Russell. Di dalam makanan yang Murphy berikan, rupanya terdapat sebuah kertas yang mengabarkan Russell bahwa upacara penyatuan akan dilaksanakan hari itu. Di sana Russell rupanya telah mengetahui bahwa Murphy telah mengetahui dirinya adalah Seteda. Russell lalu mengajak Murphy untuk bermain catur bersamanya dan menawarkan peluang menjadi pahlawan jika Murphy menang. Murphy menolak hal itu. Adegan beralih ke memori Echo dan Bellamy di angkasa, di mana keduanya tengah berbincang mengenai kelemahan masing-masing. Bellamy mengatakan bahwa kelemahannya adalah adiknya, namun disanggah oleh Echo karena adiknya justru menjadi kekuatan Bellamy. Bellamy lalu mengatakan bahwa kesetiaan adalah kelemahan Echo, karena kesetiaan membuat Echo bersedia melakukan apapun yang tak seharusnya. Di kamar penjaranya, Octavia berusaha menghibur Echo karena dirinya juga merasakan kerinduan yang sama terhadap Bellamy. Di kamar yang berbeda, Diyoza menanyakan siapa yang mengajari Ho berkelahi. Ho mengatakan bahwa Devla yang mengajarinya, seorang laki-laki bardo yang dikurung di Skyring. Ho lalu berencana untuk mengajak Diyoza menyerang para penjaga yang masuk dari kedua sisi, namun Diyoza menolaknya. Ho menyimpulkan bahwa ibunya marah karena anaknya telah berubah menjadi pembunuh yang sama sepertinya. Beralih ke kedai di mana Nikki dan Nelson membahas rencana kerja sama mereka. Nikki mengajak Nelson bergabung bersamanya dan menghancurkan Sanctum. Mendadak Emory datang membuat Nikki lalu pergi meninggalkan Nelson. Emory membuka obrolannya bersama Nelson dengan menceritakan kisah masa lalunya saat ia dibuang oleh kaumnya, bahkan orang tuanya sendiri karena dianggap Brickdraina. Sama halnya seperti Null di Sanctum, Emory tentu bisa merasakan penderitaan Nelson dan yang lain. Oleh karena itu Emory ingin menyatukan kembali mereka dengan orang tuanya.
Sayangnya Nelson tidak lagi peduli dengan orang tuanya, lalu pergi meninggalkan Emory di kedai. Tak kehabisan akal, Emory lalu mengambil gelas yang baru saja Nelson gunakan untuk minum. Kembali ke Murphy dan Russell yang masih bermain catur. Keduanya bermain sambil berbincang, mendiskusikan tiap strategi yang Murphy ambil. Hingga pada akhirnya Murphy menyadari bahwa Russell mempunyai rencana untuk mengambil alih Sanctum. Russell berkata, ia akan menjelaskan rencananya jika Murphy memenangkan permainan catur itu. Kembali ke Diyoza dan Hope yang tengah membicarakan masa lalu Diyoza. Diyoza menanyakan apa saja yang telah Gabriel ceritakan mengenai dirinya. Diyoza nampaknya tidak suka anaknya kini mengetahui siapa dirinya sebenarnya yang disebut-sebut sebagai teroris. Ia tidak mau anaknya melihat dirinya sebagai teroris. Obrolan itu berlanjut hingga Diyoza membuka cerita mengenai Mekri, ayah kandung Hope. Diyoza mengatakan bahwa ia tidak ingin Hope mengikuti jejaknya yang justru akan membuatnya kehilangan orang-orang yang ia cintai. Hope masih yakin bahwa dengan bantuan Echo dan Octavia, mereka akan bisa melawan para penjaga. Diyoza lalu memberikan tawaran kepada Hope bahwa jika Hope bisa menumbangkannya, ia akan melepaskan Hope, bahkan akan membantu Hope keluar dari sana. Singkatnya, Hope berhasil dilumpuhkan oleh Diyoza, membuat Hope lalu menangis di pelukan Diyoza yang berkata bahwa ia tidak bisa kehilangan Hope lagi. Beralih ke sel Octavia dan Echo, di mana Octavia merasa ada yang berbeda dengan perlakuan yang mereka terima karena mereka di sana dirawat dengan baik. Saat Octavia berbalik melihat Echo, Echo baru saja selesai menyayati wajahnya. Echo berkata bahwa mereka bukan tahanan melainkan direkrut untuk membantu Bardo memenangkan perang untuk mengakhiri segala perang. Echo, Octavia, Hope, dan Diyoza kini dikeluarkan dari sel mereka. Anders menghampiri mereka dan Echo berkata bahwa itu adalah tanda dari kaumnya, bahwa ia telah siap berperang. Octavia lalu mengatakan bahwa ia bersedia membantu Bardo dalam perang jika ia dibebaskan dari sana. Anders lalu memastikan semuanya sepakat dengan Echo, lalu berkata bahwa pelatihan mereka akan dimulai esok hari untuk menjadikan keempat orang itu menjadi pengikut. Di Sanctum, upacara penyatuan sudah dimulai. Beberapa orang tua sudah disatukan dengan anak mereka kembali. Maddie memuji aksi Emory itu. Kedua orang tua Nelson baru saja masuk aula dan Emory langsung menyambut mereka. Emory berkata bahwa Nelson akan segera datang. Zahir, ayah Nelson, berkata bahwa dia akan merasa lebih senang jika Daniel datang memberkati mereka. Emory mengatakan bahwa Daniel akan segera datang juga. Di ruang Russell, Murphy akhirnya menyadari bahwa Russell hanya ingin membuatnya menetap di sana demi menggagalkan upacara penyatuan. Saat Murphy hendak pergi, Russell langsung menarik Murphy dan mengancam akan membunuhnya jika ia berteriak. Kembali ke upacara penyatuan di mana Emory melihat kedatangan Nelson. Ia senang dan langsung menyambut Nelson. Emory lalu mengantar Nelson menemui kedua orang tuanya. Paula memeluk anaknya dengan hangat, namun ayah Nelson mengatakan bahwa anaknya itu aib. Akhirnya bukan memeluk, Zahir lalu mencekik Nelson, membuat Nelson akhirnya menusukkan pisaunya ke perut Zahir. Kekacauan pun terjadi di sana. Ditambah dengan kedatangan Nikki dan kawanannya yang menyergap mereka dengan membawa senjata curiannya. Suara tembakan yang Nikki keluarkan terdengar hingga ke penjara Russell yang kini telah melepaskan Murphy. Nikki lalu memukul Emory dan diketahui bahwa kawanan penambang dan kawanan Gabriel kini bersekutu. Emory memohon agar Nelson tidak melakukan itu, namun Nelson malah menodongkan pistolnya ke arah Emory. Nikki menahan Nelson dan mengatakan bahwa mereka harus membuat permintaan terlebih dahulu sebelum mereka membunuh orang di Sanctum. Di Bardo, Gabriel telah bergabung ke tim pemecah kode selama 3 bulan. Ia mengeluhkan menjadi gila karenanya. Ia berbincang-bincang dengan rekan kerjanya, sementara beberapa yang lain masih terus bekerja memecahkan kode. Tak lama anomali muncul menandakan ada yang datang. Salah satu dari tim mengatakan bahwa itu berasal dari Nakara. Rupanya yang datang adalah Griff dan tim yang langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Gabriel yang mengenali Griff langsung menyapanya dan semua rekan kerjanya tahu bahwa perempuan itu adalah kunci yang mereka nantikan selama ini. Griff dan Raven segera menanyakan di mana temannya yang lain.
Gabriel mengatakan bahwa Octavia dan Echo ada di sana, namun Bellamy telah tewas. Adegan dilanjutkan dengan Anders yang masuk ke sebuah ruangan yang terdapat logo Countdown di atas sebuah cryopod. Di dalam cryo itu terdapat seorang laki-laki yang diketahui bernama William atau Bill Cadogan, pendiri dari Countdown. Anders memanggil Bill dengan sebutan Shepherd atau gembala. Bill menebak bahwa alasan Anders membangunkannya adalah mereka telah memecahkan kodenya dan perang telah dimulai. Namun tebakan Bill salah karena Anders membangunkannya karena kunci yang mereka nantikan telah datang. Mendengar berita kematian Bellamy, Griff langsung lemas dan sedih. Miller meminta Jordan dan Nila mengamankan ruangan itu. Tak lama, Bill dan Anders datang bersama para pengikut. Bill meminta agar Griff melepaskan orang-orangnya yang ia sandra. Griff jelas mengenal Bill Cadogan yang bunkernya dipakai One Crew untuk bertahan selama 6 tahun dari Perempaya. Saat Nila menanyakan siapa Bill kepada Griff menggunakan bahasa Trikru, Griff menjawab bahwa Bill adalah pendiri sekte gila yang bunkernya Nila gunakan selama 6 tahun. Rupanya Bill memahami bahasa itu dan mengatakan bahwa mereka bukan sekte gila, melainkan pemikir hebat yang berdedikasi terhadap kelanjutan spesies manusia. Nila jelas penasaran bagaimana Bill mengetahui bahasa Trikru. Bill malah bertanya kepada Griff, jika bahasa itu masih ada, itu berarti putrinya masih ada di dalam kuncinya. Gabriel menjelaskan bahwa kunci yang Bill maksud adalah The Flame. Bill menambahkan bahwa Becca mengatakan kunci itu akan menyatu dengan pikiran manusia. Raven semakin dibuat bingung karena Bill mengenal Becca. Griff mengatakan bahwa Bill adalah orang yang membakar Becca di tiang pancang. Bill kembali menanyakan anaknya yang bernama Kelly kepada Griff, karena Griff mengenali wajahnya bahkan mengetahui hal yang tidak mungkin Griff ketahui. Beralih ke kilas balik keluarga Bill Cadogan, terlihat Grace Cadogan masuk ke kamar Kelly dan memintanya keluar karena Kelly mendapat panggilan dari ayah dan saudara laki-lakinya di hologram. Dengan sedikit memaksa, Kelly akhirnya bersedia turun untuk berbicara dengan mereka dan meninggalkan temannya bernama Lassie di kamarnya. Ia lalu disapa oleh Rhys yang telah mengetahui Kelly berhenti kuliah demi menolak terlibat rezim fasis. Rhys lalu pergi setelah Bill muncul. Bill mengatakan bahwa keputusan Rhys yang buruk. Tak mau kalah, keduanya akhirnya terus berdebat hingga seorang memberitahukan sesuatu yang amat penting kepada Bill. Bill lalu memanggil istrinya dan mengatakan Anaconda. Bill menambahkan bahwa mereka punya waktu 20 menit hingga helikopternya datang menjemput mereka. Grace meminta Kelly untuk melakukan apa yang ia katakan. Sambil bersiap, Grace menjelaskan bahwa Anaconda adalah sebuah password untuk peluncuran rudal. Kelly menanyakan Lassie, namun Grace tidak bisa mengajak Lassie karena Lassie bukan bagian dari level 12 Countdown. Singkatnya, Grace dan Kelly akhirnya pergi dengan helikopter dan menyaksikan pengeboman luar biasa hebat di bumi. Keduanya lalu masuk ke bunker Countdown bersama dengan semua orang yang termasuk ke sekte itu. Di ruang utama, keluarga Cadogan berkumpul dan Bill menjelaskan temuannya yang berupa artefak batu kuno dari Machu Picchu yang dikenal dengan batu anomali. Bill mengatakan bahwa ia telah memecahkan 7 digit kode yang bisa membawa mereka berkeliling semesta. Sayangnya kode itu rupanya tidak berhasil. Saat Rhys, Bill, dan Grace telah berdiskusi, mereka lalu menyadari Kelly hilang dari tempatnya. Kelly rupanya melarikan diri ke pintu bunker. Di sana ia bertemu Tristan yang pingsan, seorang laki-laki yang tadi mengamuk karena pacarnya tidak diizinkan masuk lalu menghampiri Kelly dan meminta bantuannya untuk membuka pintu luar bunker. Kelly menawari ide yang lebih bagus, yaitu memasukkan Tristan ke bunker terlebih dahulu dan keluar dengan setelan anti radiasi. Saat keduanya tengah bersiap dengan baju mereka, pria itu melihatkan simbol Trikru yang ada di lengannya tepat sebelum Tristan kembali bangun dan menodongkan pistolnya. Tak lama, Rhys datang bersama beberapa temannya sesama penjaga dan menahan mereka untuk keluar dari bunker. Setelah pria itu dibawa masuk, Rhys lalu meminta maaf kepada Kelly atas Lucy. Namun Rhys tetap tidak bisa membantu Kelly menyelamatkan siapapun yang sedang sekarat di atas bunker itu. Adegan dilanjutkan 2 tahun kemudian dari kiamat pertama itu. Kelly, Rhys, dan beberapa yang lain diutus untuk memeriksa kondisi permukaan bumi.
Kelly dengan teropongnya lalu melihat sebuah kapsul turun dari angkasa. Terlihat logo Infinity yang dapat disimpulkan bahwa itu adalah kapal BK dari Polaris. Setelah BK keluar dari kapsulnya dan membuka helmnya, Kelly mengenalinya sebagai BK Franco. Mereka yang melihatnya heran karena BK baik-baik saja dengan udara yang sudah terpapar radiasi. Reese segera memanggil ayahnya, sementara BK segera mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia datang untuk membantu. Singkatnya, BK dibawa masuk ke bunker oleh Reese, Kelly, dan Tristan. Di dalam, Tristan tiba-tiba mengalami kejang. BK menyimpulkan bahwa Tristan terpapar radiasi yang mungkin akibat kebocoran bajunya. Reese pergi mencari bantuan, sementara BK membuka kopernya dan menyuntikkan serum naik blood ke tubuh Tristan sambil menjelaskan bahwa ia bisa bertahan melawan radiasi dengan sistem kekebalan tubuh. Kelly meminta BK untuk merahasiakan itu dari kakaknya. Tak lama Reese datang bersama dua orang yang segera mengangkat Tristan. Saat Reese membawa BK menemui Bill di ruangan utama, BK mendengar sesuatu yang sedikit mengganggu pendengarannya, bahkan membuat BK mimisan. Setelah masuk ke dalam, ia mengetahui bahwa sumber suara itu berasal dari batu anomali. Setelah mencermati lebih dekat, BK lalu berhasil memecahkan kode batu itu, membuat anomali yang muncul di dekat batunya. Ia lalu memperkenalkan dirinya kepada Bill yang masih terpukau dengan anomali yang ia lihat. BK dan keluarga Cadogan lalu berdiskusi mengenai jembatan yang bisa membawa mereka berkeliling semesta. Chris ingin membahas darah BK yang berwarna hitam, namun Bill menahannya karena lebih tertarik untuk meneliti jembatannya. Kelly berkata bahwa mereka mungkin tidak selamat menyeberang dengan jembatan itu karena tubuh mereka yang mungkin saja tidak dirancang untuk itu. BK setuju untuk meneliti jembatan itu bersama, namun ia menjelaskan bahwa itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi ia menyarankan agar ia mengubah darah rakyat Bill agar mereka tidak memerlukan bunker lagi. Bill, Reese, dan Chris tidak setuju, sementara Kelly sangat mendukung BK. Kelly lalu menghampiri Tristan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Rupanya serum BK benar-benar bekerja padanya. Sementara itu, BK masih meneliti batu anomali itu di ruang utama. Tak lama Kelly datang dan mengatakan bahwa Tristan berhasil sembuh dengan serum BK. Jadi ia ingin menyelamatkan semua orang di bunker dengan hal yang sama. BK heran kenapa Kelly sepercaya itu dengannya, padahal mereka baru saja bertemu. Kelly lalu menjelaskan bahwa ia melihat bekas luka di lehernya yang ia simpulkan sebagai implan saraf yang terdapat AI di dalamnya, yang membuat BK bisa memecahkan kode batu anomali dalam waktu 10 detik saja. BK menjelaskan bahwa AI yang ia tanam adalah penembusan dosanya dengan nama program Ellie 2, namun ia lebih suka memanggilnya dengan The Flame. Di tengah diskusi itu, BK mendadak menemukan kombinasi 7 kode lain. Ia mencobanya dan batu anomali itu berubah menjadi cahaya putih terang. BK merasakan suhu dingin saat mendekati cahaya itu, namun kemudian ia ditarik masuk ke dalamnya, membuat Kelly heran. Tak lama Reese dan Bill masuk menanyakan apa yang Kelly lakukan. Saat Bill hendak mendekati cahaya itu mendadak kembali berubah menjadi batu anomali, dan BK keluar dari sana dengan kondisi menggigil. BK menjelaskan bahwa ia baru saja melihat hari penghakiman dan memutuskan bahwa tidak ada orang yang siap dengan hal itu. Ia meminta izin Bill untuk menonaktifkan batu anomali itu, namun Bill tidak memberikannya. Bill bahkan memerintahkan Reese untuk mengurung BK hingga ia merubah pikirannya. Kelly berusaha meyakinkannya bahwa BK datang untuk membantu mereka, namun Bill menyanggahnya dan berkata bahwa Bill lah yang akan menyelamatkan mereka semua, bukan BK. Kelly lalu keluar dengan membawa koper BK. Setelah 5 hari dikurung, Tristan masuk membawakan minuman untuk BK yang rupanya masih tidak mau minum. Tak lama Kelly masuk dan membius Tristan. Ia menutup pintunya lalu menjelaskan bahwa Reese telah menemukan buku catatan BK dan mengetahui tentang The Flame. BK sadar bahwa ia pasti akan dibunuh, lalu menjelaskan kepada Kelly bahwa Bill tidak boleh memiliki Flame-nya, karena jika Bill mendapatkan kode terakhir maka tidak ada lagi yang akan tersisa dari umat manusia. Kelly mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan BK dari sini karena tanpa naik blood tidak akan ada yang mengejar BK keluar. Karena tidak ada yang waktu lagi, BK meminta Kelly mengeluarkan The Flame dari tubuhnya, namun Kelly menolaknya karena di buku BK tercatat mereka harus membunuh BK dulu sebelum mendapatkan The Flame.
BK menjelaskan bahwa ada satu yang tidak ia tulis, yaitu titik tersembunyi. BK lalu memberitahu frasa rahasia untuk menonaktifkan The Flame dan juga menjelaskan bahwa tanpa perubahan darah, The Flame akan mencairkan sistem saraf inangnya dan akan berakhir buruk. BK menambahkan bahwa AI yang ia buat dirancang untuk memperkuat apa yang sudah ada di dalam inangnya. Jadi Kelly harus memilih orang dengan otak yang benar. Terakhir, BK menjelaskan bahwa dia akan tetap menyatu dengan The Flame meskipun nanti ia mati. Riz dan para penjaga lain lalu datang. Riz memberikan kesempatan terakhir untuk BK memberitahu kode terakhir untuk batu anomali itu. Namun BK tetap menolaknya. Para penjaga lalu membawa BK keluar dan mengurung Kelly di sel itu hingga BK keluar. BK akhirnya berakhir dibakar di tiang pancang meskipun ia sempat mengatakan bahwa Bill akan membunuh mereka. Setelah membakar BK, kini Riz dan kawanannya memanggil diri mereka sebagai pengikut. Dari arah yang lain, Kelly bersama kawanan Trikru juga keluar, membuat Grace berusaha menahan kedua kelompok itu ricuh. Kelly meminta The Flame yang Riz pegang, namun karena Riz tidak memberikannya, kedua kelompok itu pun akhirnya bertarung. Kelly menawarkan agar ia dan Riz saja yang bertarung, dan jika Riz kalah maka Riz harus menyerahkan The Flame-nya. Kelly tak disangka-sangka berani menembak lengan Riz dan memukulnya hingga pingsan. Kelly lalu meminta para pengikut untuk membuka jalan bagi kawanannya yang hendak lewat atau ia akan menembak mereka. Karena pintu udara bunker itu sedikit sempit, perlu usaha lebih untuk menutup pintunya. Bill memerintahkan para pengikut untuk menghentikan mereka, namun Grace dengan cepat naik ke atas dan mendorong pintu itu, membuat pintunya terkunci sekarang. Bill melihat ke atas, ia tidak menemukan siapapun di sana, bahkan pakaian anti radiasi yang mereka punya masih lengkap di tempat itu. Grace mengatakan bahwa mereka harus merelakan Kelly pergi. Bill lalu memeluk Grace dan mendorongnya masuk ke airlock. Bill berkata kepada para pengikutnya bahwa ia ingin AI itu bagaimanapun caranya. Kawanan Kelly terlihat berhasil keluar dari bunker dan senang karena bisa kembali ke bumi. Sementara itu, Bill dan para pengikutnya masuk ke anomali yang berhasil Bill aktifkan. Dari sanalah diketahui bahwa Kelly adalah Flamekeeper pertama dari The Flame dan pertama kali munculnya budaya komandan. Kembali ke masa sekarang di mana Griff menjawab pertanyaan Bill bahwa Calliope masih berada di dalam dirinya. Hal itu jelas jawaban yang menipu karena The Flame tidak lagi tertanam di tubuh Griff. Griff menggunakan hal itu untuk memancing Bill mengeluarkan teman-temannya yang ditahan di sana. Sayangnya Bill menolak permintaan Griff. Griff meminta Gabriel membuka pintu. Saat Gabriel membuka pintunya, Bill meminta semua pengikutnya menurunkan senjata, lalu memerintahkan mereka membawa teman-teman Griff ke sana. Rupanya Echo, Octavia, dan Diyoza telah direkrut menjadi pengikut Bill dan berseragam lengkap, membuat Griff terkejut. Dengan lift, Anders membawa mereka semua ke permukaan dan meminta mereka semua memakai masker karena udara di permukaan tidak aman. Di sana Anders mengatakan bahwa apa yang mereka lihat adalah apa yang tersisa dari Bardo setelah mereka kalah dalam perang sebelumnya. Octavia lalu meluruskan bahwa alien yang berukuran 10 kaki dengan teknologi superiornya yang membangun Bardo tergenosida menjadi batu oleh musuh yang akan mereka lawan. Anders mengiyakan apa yang Octavia simpulkan itu. Di aula Sanctum, Nikki dan Nelson telah mengurung semua orang di dalam. Nikki berbicara di depan mikrofon mengatakan bahwa ia ingin Russell, Daniel, dan Raven segera mendatang ke aula dalam waktu 20 menit. Nikki kembali mengambil alih mikrofonnya dan mengatakan bahwa waktu mereka kini tinggal 19 menit atau Emory akan segera mati. Di kedai, Jackson menahan Murphy yang hendak pergi karena mereka butuh rencana sebelum pergi. Tak lama Indra datang mengabarkan bahwa ia hanya menemukan jasad dan darah di camp Gabriel, namun bukan dari teman-teman mereka. Indra juga meninggalkan satu tim untuk terus mencari orang-orangnya karena Gaia juga bersama mereka. Murphy kembali membahas mengenai masalah yang kini ada di Sanctum karena mereka tidak bisa memberikan Raven. Murphy mempunyai saran untuk menyerahkan dirinya dan Russell untuk mengulur waktu hingga Indra berhasil mengumpulkan kembali One Crew untuk penyerangan. Kembali ke Bardo di mana Diyoza tampaknya kurang menyukai Levitt. Keduanya berbincang hingga Levitt berkata bahwa Anders dan para pengikutnya akan mengacaukan pikiran mereka untuk menaikkan emosi mereka. Jadi mereka harus tetap memegang kontrol atas diri mereka sendiri.
Tak lama Anders datang membawa beberapa orang yang akan berlatih bersama tim Diyoza. Ia lalu meminta kedua tim untuk berduel. Dengan sangat mudah tim Diyoza berhasil melumpuhkan semua lawan mereka. Hope menjelaskan bahwa ia dilatih oleh orang level 12. Rupanya Levitt juga ditugaskan untuk mencatat tanggapan-tanggapan dari percakapannya. Levitt lalu meminta waktu untuk berbicara dengan Anders. Levitt menjelaskan bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk melatih tim Diyoza karena Griff akan segera tiba dengan kuncinya dan segera memulai perang terakhir. Levitt menyarankan bahwa cara tercepat untuk membentuk tim Diyoza adalah dengan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Anders menerima saran Levitt, namun pertama-tama mereka harus memisahkan ikatan di antara mereka lebih dulu, agar mereka bisa bertarung demi tujuan semua umat manusia. Adegan beralih saat Anders memulai simulasi ketakutan untuk Diyoza. Anders mengambil alih bayi Diyoza dan mengatakan bahwa kini anaknya menjadi milik kawanan Anders yang akan dirawat dengan baik oleh ribuan orang. Saat Anders membawa bayi itu, Diyoza berteriak dan simulasi pun selesai. Diyoza dan Anders kembali sadar membuat Diyoza berteriak lalu menanyakan apa yang baru saja terjadi. Diyoza harus berlatih hingga ia bisa fokus dengan tujuannya, atau ia akan dikirim kembali ke tempat penembusan yaitu Skyrim hingga mati sendirian di sana. Beralih ke Sanctum, di mana Indra tengah membujuk Russell untuk masuk ke aula Sanctum hingga ia dan kawanannya datang menembaki mereka di aula. Russell takut ia akan dibunuh di sana dan Indra meyakinkannya bahwa ia akan melindungi Russell dan Murphy di tempat itu. Indra menawarkan waktu 20 menit untuk Russell untuk bisa keluar dari penjara setiap harinya jika ia bersedia membantu. Russell menawarkan waktu menjadi 30 menit dan meminta seorang teman untuk bermain catur dengannya setiap hari karena rencana Indra sangat beresiko. Russell menyarankan mereka untuk menggunakan terowongan bawah tanah untuk bisa masuk ke aula diarahkan oleh Alyssa. Di Bardo, Anders dan Levitt menunjukkan tim Diyoza bagaimana mereka mengembangkan bayi-bayi di tabung. Mereka membesarkan janin di dalam tabung, bahkan bisa mendeteksi sekaligus memperbaiki kecacatan yang ada pada calon bayinya. Mereka memiliki tim yang bertugas membesarkan bayi itu hingga siap untuk dilatih sehingga setiap pengikut yang terbentuk tidak memiliki ikatan batin dengan manusia lain. Setelahnya Anders juga menjelaskan perjalanan Shepard kepada mereka semua bersama beberapa anak yang tengah berada di sebuah ruangan. Nampaknya mereka semua tengah dilatih untuk mengenal Shepard. Setelah sesi selesai, Hope berkata bahwa apa yang baru saja dilakukan adalah sebuah kegiatan pencucian otak. Di kamar, Diyoza dan Octavia meminta Hope untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri atau Hope akan dibuang ke Skyrim sendirian. Sebelum Echo pergi, ia berkata bahwa ia mempercayai apa yang diajarkan di Bardo. Dan jika Hope tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan Bardo, maka Echo tidak bersedia untuk menemaninya. Adegan selanjutnya memperlihatkan saat tim Diyoza kini akan berlatih menggunakan seragam dan melihat-lihat senjata di sana. Echo lalu menanyakan isi ruangan yang pintunya tertulis peringatan biologis. Diyoza menebak itu berisi bioweapons. Dan Levitt menjawab bahwa hanya orang dengan level 11 ke atas yang diperbolehkan masuk dan itu bukan berisi senjata, melainkan sesuatu yang setidaknya tidak mereka gunakan dalam perang. Octavia mengatakan bahwa jika Levitt memang serius dengannya, maka Levitt bisa mempercayai mereka. Levitt akhirnya menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun meneliti, mereka akhirnya berhasil mengisolasi zat yang menyapu habis mantan penghuni planet itu, yaitu makhluk yang mereka lihat di permukaan yang mereka sebut dengan Game 9. Kembali ke latihan di mana kini mereka akan bekerjasama bersama pasangan mereka untuk menembak buta ke target kecil di belakang Anders. Sebelum dimulai, Echo menanyakan apakah senjata mereka mematikan atau tidak, dan Anders menjawab tidak. Latihan pun dimulai dan pasangan mereka mulai mengarahkan tim Diyoza untuk menembak ke target. Echo lalu menembak semua pesaingnya lalu menembak targetnya dalam sekali tembak. Levitt mengatakan bahwa secara teknis Echo memang menang, namun ia melanggar peraturan. Echo mengatakan bahwa mematuhi peraturan bukan cara untuk memenangkan perang, dan Anders mengatakan bahwa Echo memiliki kendali sempurna. Malam harinya di waktu istirahat, Levitt menghampiri Octavia di kamarnya. Levitt mengatakan bahwa Octavia harus bisa melewati tahap terakhir dari pelatihannya, karena jika tidak ia akan dikirim ke Skyrim untuk mati.
Levitt mengatakan bahwa apa yang Octavia butuhkan hanya meningkatkan kendalinya atas emosi dan menembak bahwa level terbaik untuk Octavia adalah level 2. Octavia mengatakan bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari level 2 dan Octavia menanyakan Levitt ada level berapa. Rupanya Levitt sudah ada di level 11. Kembali ke Sanctum di mana Russell dan Daniel Prime kini telah datang. Murphy menjelaskan bahwa Raven tengah membawa satu tim pergi ke camp kedua dan dia akan segera datang. Waktu tersisa 3 menit dan Nelson meminta keduanya menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya kepada semua orang. Murphy mendapat giliran pertama untuk membuka kedoknya, sementara ia tengah panik menanti kedatangan Indra untuk menyelamatkan mereka semua. Murphy akhirnya membenarkan Jeff bahwa ia dan yang lain bukan Prime. Disusul oleh Emory. Murphy sempat mengatakan kepada Emory untuk mengulur waktu karena Indra akan segera datang. Shethead lalu maju dan mengatakan bahwa Russell telah membodohi semua orang dengan mengaku bahwa ia adalah dewa. Karena jika memang ia dewa, mengapa sangat mudah untuk mengambil alih tubuhnya bahkan membunuh Russell. Waktu telah habis dan karena Raven masih belum datang, Nikki akhirnya menyandra Emory. Murphy mengatakan bahwa ide untuk melibatkan Hutch untuk memperbaiki pipa adalah idenya. Namun Nikki menganggapnya bahwa Murphy mengatakan itu untuk melindungi Emory. Murphy lalu mengulur waktu dengan menahan Nikki dan memintanya memikirkan baik-baik. Tak lama One Crew datang menembaki mereka dan Murphy meminta yang lain untuk merunduk. Nelson melihat bahwa Lisa ada bersama kawanan One Crew yang datang. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Nikki dan Nelson beserta kawanan mereka. Kembali ke Bardo di mana Hope membawa ranselnya dengan senjata penyembur api, lalu mengajak Echo untuk pergi dari sana dan menghanguskan ladang oksigen Bardo. Echo mengikuti Hope, namun ia meminta Hope mendiskusikan rencana itu bersama Octavia dan Diyoza. Hope berkata bahwa mereka berdua telah terpengaruh didikan Bardo, dan keduanya harus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Di luar, Echo terus berusaha menghentikan Hope, membuat Hope sadar bahwa Echo juga telah terpengaruh. Ia akhirnya bertekad melakukannya sendiri, namun Echo menghentikan Hope dengan melemparkan pisau di kaki Hope dan di tenggorokan Hope hingga Hope tewas. Rupanya itu adalah tes terakhir untuk Echo dan Echo berhasil melewatinya. Berbeda dengan Hope yang tidak berani membunuh Diyoza, membuatnya gagal di tes terakhir. Diyoza di tesnya mengambil langkah berani dengan membunuh Hope, begitu juga dengan Octavia. Singkatnya mereka tiba di hari perayaan karena mereka telah berhasil menjadi pengikut Shepard. Karena Echo menjadi murid terbaik, ia diberi kesempatan untuk menentukan nasib Hope yang gagal di tes terakhir. Echo menjawab bahwa mereka harus mematahkan semangat dan ikatan batin Hope dengan mengurungnya di tempat penembusan selama 5 tahun. Ikatan batin mereka benar-benar telah terputus dengan Hope terlihat dari Diyoza dan Octavia yang bahkan menerima keputusan Echo itu, meskipun Hope tidak percaya dengan apa yang terjadi. Indra berhasil mengamankan aula dari para penambang dan kawanan Gabriel. Alisa heran mengapa rakyat Sanctum tidak lagi mempercayai Russell. Shethead mengatakan bahwa iman mereka tidak sekuat Alisa. Alisa tampaknya memberikan sebuah kunci kepada Shethead karena situasi makin rusuh di mana para pengikut Russell kini berniat membunuh Shethead. Indra meminta Murphy dan Emory pergi dari sana. Indra lalu keluar dari aula dan menutup pintunya. Indra memerintahkan penjaga pintu untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi. Indra sengaja membiarkan Shethead berada di dalam bersama rakyat Sanctum yang akan membunuhnya. Di dalam, Shethead justru menggunakan tongkat lilin untuk membunuh satu persatu rakyat Sanctum. Indra meminta Emory dan Murphy untuk pergi beristirahat, namun karena Murphy mendengar suara teriakan orang-orang di dalam, ia berusaha masuk dan mengatakan bahwa Shethead akan membunuh orang-orang yang ada di dalam. Mendengar nama Shethead, Knek dan penjaga lain heran dan menanyakan apa yang maksud Murphy. Tak lama dari mereka terdengar perintah untuk membuka pintu dengan bahasa Trikru, seolah menjawab rasa penasaran Knek dan yang lain. Mereka lalu masuk dan melihat semua orang sudah tewas berlumuran darah. Begitu juga Shethead yang berkata bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Para penjaga lalu berlutut di depan Shethead. Emory, Murphy bersama anggota One Crew lain terlihat mencari korban yang masih bisa diselamatkan setelah dibantai habis oleh Shethead. Indra khawatir karena sang Crew pasti akan tunduk kepada Shethead dan akan mendapatkan seluruh One Crew kecuali jika mereka memiliki alternatif lain. Emory dan Murphy punya alternatif yaitu Maddie. Di kedai, Shethead berhasil menemukan Maddie. Melihat kedatangan Shethead, beberapa orang di kedai bergegas keluar meninggalkan Maddie sendirian bersama anjingnya.
Media awalnya mengira bahwa pria itu adalah Russell, namun Shekheda menjelaskan bahwa ia telah membunuh Russell di main space. Medi sadar bahwa pria yang ia hadapi adalah Shekheda. Shekheda ingin membalas Medi yang telah mengkhianatinya. Shekheda akan memberikan kesempatan kedua untuk Medi, seperti ia akan memberikan kesempatan itu kepada orang-orangnya. Jika Medi menolak, maka ia akan membelah dada semua orang yang Medi cintai untuk diambil jantungnya, dan ia jadikan sebagai makanan anjing Medi. Dengan terpaksa, Medi berlutut di hadapan Shekheda, dan setelahnya Shekheda pergi meninggalkan pisaunya di kedai. Adegan berlanjut ke Bardo di mana Griff akhirnya membuat kesepakatan bahwa ia akan menggunakan kunci yang ia punya untuk membantu Bill, namun Bill harus melepaskan semua teman-temannya yang ada di Bardo untuk kembali ke Sanctum. Bill melepaskan mereka semua, namun Echo, Dioza, dan Octavia kompak untuk tetap ditinggal di Bardo karena ada perang yang harus dimenangkan. Griff lalu berdiri di depan Bill lalu menodongkan pistolnya sambil menanyakan apa yang telah ia lakukan terhadap teman-temannya. Anders menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka hanya berkomitmen pada tujuan mereka, yaitu untuk melayani umat manusia di perang terakhir. Setelah semuanya pergi dan Bill diamankan, Griff dan tim mendiskusikan keberpihakan Echo, Octavia, dan Dioza dengan Bardo serta Bill yang mengira bahwa The Flame masih ada di dalam tubuh Griff. Jordan menyatakan bahwa jika Bill dan yang lain berpendapat Griff masih memiliki kunci itu, maka artinya ketiga teman mereka itu tidak memberitahukan yang sebenarnya terjadi kepada Bill. Griff akhirnya menyusun rencana untuk mencari tahu rencana sebenarnya dari Echo, Octavia, dan Dioza serta meminta Gabriel, Nila, dan Jordan untuk tetap di sana, mengawasi Bill serta mengamankan ruangan itu sebagai jalan keluar darurat. Adegan berlanjut ke Hope yang akan dipindahkan oleh Echo dan seorang penjaga lain. Saat penjaga itu mengamankan Hope, karena Hope memberontak, Echo membunuh penjaga itu. Dari sinilah diketahui bahwa Echo memang punya rencana dengan mengabuhi orang-orang Bardo. Echo menjelaskan bahwa akan membunuh semua orang di Bardo, namun ia ingin Hope membawa teman-teman mereka yang lain untuk kembali pulang dalam waktu 1 jam. Kembali di Sanctum, di mana Murphy mendapati Medi sedang ketakutan di sudut kamar bersama anjingnya. Medi menjelaskan bahwa Shekheda masih hidup dan ada di sana. Tak lama suara Shekheda itu terdengar dari pengeras suara, membuat Indra segera bergegas keluar membawa serta pasukannya. Adegan kembali ke Bardo di mana Bill mulai berbincang bersama Nila dan Gabriel. Bill mengenali Gabriel sebagai sosok abadi sepertinya yang juga disembah. Gabriel menyanggahnya karena ia hanya kehilangan arah beberapa saat dan tidak pernah merasa dirinya Tuhan. Bill membuka monitor canggihnya dan menunjukkan apa yang ia dapat dari orang Bardo sebelumnya yang hidup di sana. Rupanya dari kode yang telah ia pelajari, Bill mengetahui bahwa penembusan akan didapatkan setelah perang terakhir berhasil ditumpas, dan perang itu hanya bisa dimulai oleh AI yang Griff miliki atau The Flame. Kini Jordan dan Nila paham mengapa Bill membutuhkan Griff dengan Flame-nya. Namun Nila tidak percaya dengan apa yang Bill maksud dengan perang terakhir untuk menghentikan kekerasan. Karena mereka semua terlihat seperti perang terakhir hingga perang selanjutnya pun datang. Bill mengatakan bahwa mereka bisa membuktikannya dengan melihat monitornya karena semuanya ada di sana. Beralih ke Octavia dan Dioza yang tengah memikirkan tawaran pulang ke Sanctum yang telah mereka sia-siakan. Tak lama Griff, Raven, dan Miller masuk, mereka saling berpelukan hingga Hope masuk. Dioza lalu memperkenalkan Hope kepada ketiga orang itu dan menambahkan bahwa pelebaran waktu sangat menyebalkan. Dioza menanyakan bagaimana Hope bisa keluar, namun Hope tidak punya waktu untuk menjelaskannya karena mereka harus segera pergi dari sana. Baru beberapa langkah keluar dari kamar, mereka terhenti karena terlalu penasaran apa yang terjadi dengan Echo karena Echo tidak ikut di sana. Hope menjelaskan bahwa yang dia tahu mereka hanya punya waktu 45 menit untuk mengeluarkan mereka dari tempat itu. Dan Echo tidak menjelaskan rencananya karena tahu mereka akan mencegahnya. Mengetahui bahwa ada yang tidak beres, Octavia memimpin mereka berbalik arah untuk mencari Levi. Dioza menanyakan mengapa Hope membiarkan Echo melakukan itu, dan Hope menjawab bahwa ia membiarkan Echo membantai Bardo karena Bardo telah mengambil semuanya darinya. Dioza menjelaskan bahwa membunuh orang-orang tak berdosa tidak akan mengisi kekosongan dalam dirinya karena hanya dirinya sendiri yang bisa.
Di sisi lain, Bill mengajak Gabriel untuk makan bersamanya. Keduanya kemudian membahas perang terakhir dan Bill menawarkan Gabriel untuk bergabung dengannya atau bisa berterima kasih setelah mereka berhasil menyelamatkan Gabriel. Gabriel tidak setuju dengan rencana Bill. Perdebatan pun terjadi di sana. Diskusi itu akhirnya berhenti setelah Anders datang bersama beberapa pengikutnya. Anders mengatakan bahwa mereka ada masalah. Kembali ke Octavia dan tim yang berhasil menemukan Levi dengan kondisi terikat juga babak belur. Saat Octavia hendak melepaskan ikatan Levi, Griff menahannya dan meminta Octavia mencari tahu terlebih dahulu apa rencana Echo. Levi mengatakan bahwa ia membantu Echo mendapatkan Games 9, bahwa memberitahunya cara menggunakan senjata biologis itu dan kini ia sangat menyesal. Levi mengatakan bahwa jika mereka melepaskannya maka ia bisa mencari bantuan untuk menghentikan hal itu. Hope mengatakan bahwa jika Octavia melepaskan Levi, maka orang Bardo akan membunuh mereka semua. Hope lalu membawa teman-temannya keluar dari sana dan Octavia kembali menyumpal mulut Levi seperti semula. Di ruang batu, Jordan yang meneliti kode-kode batu anomali di monitor Bardo mendapat teori baru bahwa Bill salah paham dengan frasa perang terakhir yang ada. Jordan menjelaskan bahwa tidak dijelaskan mengenai penderitaan, melainkan hanya persiapan dan penilaian. Nila menyimpulkan bahwa perang terakhir yang Jordan jelaskan itu seperti ujian dan Jordan membenarkannya. Tak lama Gabriel datang tanpa Bill dan senjatanya membuat Nila heran. Sementara itu di Sanctum, Indra mendengar Shekhida tengah melafalkan silsilah Commander membuatnya langsung mengajak kliennya untuk bergegas. Benar saja, di aula Shekhida tengah mengangkat dirinya sendiri sebagai Commander di depan rakyat Sangedakru. Shekhida meminta mereka semua berlutut atau ia akan membunuh mereka. Indra dan Trikru datang dan mengatakan bahwa mereka semua tidak akan pernah berlutut di depan Shekhida. Sesuai dengan tradisi mereka, Indra menantang Shekhida untuk berduel. Disaksikan oleh semua kliennya, Indra dan Shekhida lalu memulai duelnya. Duel sengit terjadi dan Indra berhasil membuang pedang Shekhida ke Danau Sanctum. Duel kembali berlanjut dan Shekhida berhasil melumpuhkan Indra setelah mengambil alih pedangnya. Shekhida menawarkan pilihan Indra untuk berlutut kepadanya, namun Indra tetap pada pendiriannya untuk tidak membiarkan Shekhida memimpin kliennya. Saat Indra sudah di ujung tanduk, Medi datang menyerang Shekhida, memberi kesempatan untuk Indra kembali bangun. Sayangnya Shekhida berbalik menyerang Medi, bahkan hampir membunuhnya, membuat Indra lalu menyerah kepada Shekhida demi menyelamatkan nyawa Medi. Setelah berpidato atas kebangkitannya sebagai komander, Shekhida lalu menyadari Medi telah hilang. Ia memerintahkan Knight untuk mencari dan membunuh Medi, sementara separuh kawanan yang lain akan ikut dengannya menyelesaikan urusan yang belum selesai. Singkatnya, Shekhida, Knight, dan kawanannya mencari orang-orang Sanctum yang tersisa di ruang suci. Sayangnya, mereka hanya menemukan mayat. Shekhida lalu memerintahkan Knight untuk mencari mereka dan membunuh semuanya, bahkan anak kecil juga. Rupanya, Murphy dan Emory telah menyelamatkan semua rakyat Sanctum yang tersisa beserta Medi di ruang reaktor. Adegan berlanjut saat Echo melihat timernya berhenti dan segera bersiap dengan senjata biologisnya. Tepat saat Echo hampir masukkan Games 9, Octavia menghentikannya dan masuk ke ruangan itu bersama teman-teman mereka yang lain. Octavia dan Griff berusaha meyakinkan Echo bahwa apa yang Echo lakukan itu bukanlah solusi yang tepat. Echo pun akhirnya menyerah. Sementara Raven memeluk Echo, Dioja segera mengamankan benda itu. Setelah mereka semua hendak keluar, Anders datang dan rupanya telah mengetahui bahwa 3 pengikut dibunuh Echo, sementara satu yang lain disiksa olehnya. Dioza mengembalikan Game 9 kepada Anders dan memintanya menganggap itu lunas. Namun Anders malah memaki-maki mereka semua dengan menyamakan mereka dengan binatang buas dan tidak pantas menerima belas kasihan Shepard. Miller lalu menodongkan senjatanya ke Anders dan Dioza segera menahan Miller karena ia tahu Anders tidak datang sendirian. Beberapa penjaga kemudian memunculkan diri mereka tepat di belakang Anders. Dioza mengingatkan bahwa bukan rencana yang bagus menembakkan laser ke ruangan yang ada senjata genosidanya. Hope yang sudah kepalang emosi lalu menyengat leher Anders hingga tewas, membuat Anders menjatuhkan Game 9 yang ia pegang. Untungnya senjata itu segera Hope tangkap, namun ia langsung berlari ke arah pipa air dan berniat meneteskannya di sana. Dioza dengan cepat menangkap tetesan itu dan seketika Dioza berubah menjadi batu. Dioza meminta mereka semua untuk pergi dari sana membawa Hope.
Hope histeris karena tidak ingin kehilangan ibunya lagi. Namun Hope benar-benar harus pergi atau ia akan mati di sana. Diyoza berpesan agar Hope tidak menyanyiakan pengorbanan ibunya itu dan tidak mengikuti jejak ibunya. Terlihat Levitt yang melihat memori seorang pengikut diketahui bahwa saat bom meledak, Bellamy berhasil masuk anomali, jadi Bellamy tidak tewas dalam ledakan itu. Bellamy rupanya masuk ke planet lain bersama seorang konduktor. Keduanya di sana lalu berkelahi hingga akhirnya Bellamy berhasil mematahkan kaki pria itu. Namun Bellamy mengurungkan niatnya untuk membunuh pria itu. Ia meninggalkannya begitu saja dan melanjutkan perjalanannya di sana. Bellamy melihat sebuah tebing lalu berusaha naik ke atas. Setelah gagal, Bellamy kembali ke tempat ia meninggalkan konduktor tadi dan menemukan tidak ada orang di sana. Bellamy mengikuti jejak pria itu dan menemukannya di dalam gua. Di sana, Bellamy mendekati pria itu dan mendadak Bellamy dicekik. Karena terpojok, Bellamy akhirnya kembali memukul kaki pria itu yang patah. Pria itu tetap ngotot untuk menyerang Bellamy hingga akhirnya Bellamy menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka berdua harus bekerja sama bertahan hidup mencari jalan keluar dari planet itu. Tidak tega melihat pria itu kesakitan karena kakinya terluka, Bellamy lalu membantu pria itu untuk mengobati kakinya. Bellamy tanpa sengaja menemukan buku saku kecil Shepard dan membacanya. Di salah satu halaman yang Bellamy buka, tertulis judul Gua Kenaikan dan ia membacanya sambil makan. Adegan berlanjut saat pria bardo itu bangun terbatu-batu dan menyadari kakinya dirawat dengan baik oleh Bellamy. Pria itu berterima kasih. Bellamy lalu menanyakan Gua Kenaikan tempatnya berteduh bersama pria bardo itu membuat pria itu heran bagaimana Bellamy mengetahuinya. Bellamy lalu menjelaskan omongan Shepard tidak masuk akal. Bellamy juga mengatakan bahwa konduktor bernama Dodge itu masih hidup karena Bellamy telah menolongnya. Singkatnya setelah seminggu dirawat, Dodge bisa kembali menggunakan kakinya. Bellamy lalu mengajaknya untuk mendaki tebing yang sebelumnya gagal ia daki. Setelah naik, kini mereka berada di atas awan dan makan sejenak sambil berbincang. Dari perbincangan keduanya diketahui bahwa planet itu bernama Etheria. Setelah cukup berbincang dan hendak melanjutkan perjalanan, keduanya melihat anomali berada di ujung tebing tertinggi. Di tengah perjalanan, kini Bellamy dan Dodge harus menghadapi badai salju yang mematikan. Dodge mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melewati itu karena Shepard dalam bukunya pun menceritakan ia menghabiskan berbulan-bulan untuk melewati badai salju itu. Bellamy tetap ingin melanjutkan perjalanannya meskipun Dodge tidak akan ikut dengannya. Keduanya akhirnya berpisah karena Dodge lebih memilih untuk mencari tempat berlindung. Singkatnya, Dodge menemukan Bellamy yang pingsan di tengah badai salju dan segera membawanya ke gua yang telah ia temukan. Setelah Bellamy bangun, ia menyadari dirinya ada di gua bersama Dodge. Bellamy heran melihat barang-barang di dalam gua seolah ada seorang yang memang tinggal di sana. Ia bahkan menemukan selembar foto keluarga Cadogan. Fokus Bellamy hilang saat ia merasakan hangat yang ternyata bukan berasal dari Dodge, melainkan sebuah cahaya dari dalam gua. Bellamy dan Dodge lalu berjalan mendekati cahaya itu. Setelah melihat sumber cahaya itu, Dodge menyadari bahwa gua itu adalah Gua Kenaikan, bukan gua yang sebelumnya mereka tinggali. Di sana Dodge menyembah Shepard dan meyakinkan Bellamy bahwa semua bukti telah ada mengenai Shepard. Bellamy masih tetap meyakini bahwa semua itu tidaklah masuk akal, lalu pergi meninggalkan Dodge di sana. Hari-hari berlalu di gua itu dan Dodge menjelaskan bahwa Shepard bertahan 3 bulan di gua itu. Maka mereka pun akan bisa melakukannya meskipun harus makan lumut di dinding gua. Dodge lalu berkata, dari abu kita bangkit. Membuat Bellamy teringat sesuatu dan meminta foto yang Dodge simpan. Setelah melihat foto itu kembali, kini Bellamy menyadari bahwa Shepard yang Dodge elulukan adalah Bill Cadogan, pendiri sekte Countdown. Bellamy berkata bahwa Bill adalah seorang penipu dan pendusta.
Docet lalu menjelaskan bahwa Shepard menyelamatkan kaumnya dari kiamat dan membawa mereka melintasi bintang-bintang. Docet kembali mengingatkan makhluk cahaya yang kemarin mereka temui adalah bukti kenaikan Shepard. Bellamy menyangga dan berkata bahwa makhluk itu memang tinggal di dalam gua. Docet kembali berkata bahwa jika Bellamy tidak percaya dengan si pembawa pesan, maka setidaknya Bellamy percaya dengan pesan yang dibawa. Docet tahu bahwa Bellamy hanya menyayangi orang tertentu seperti keluarga Bellamy dan ia akan egois antar sesama. Namun berbeda dengan Docet yang menyayangi semua orang secara merata, bahkan kepada Bellamy yang notabene orang asing untuk Docet. Ia diuji untuk tidak mengutamakan kebaikan pribadi daripada kebaikan orang banyak. Itu sebabnya dia kembali menyusul Bellamy dan menyelamatkannya dari badai salju. Adegan beralih saat Bellamy menangkap seekor kalajengking dan memakannya. Ia bertanya kepada Docet yang tengah berdoa sudah berapa lama mereka di sana, karena ia telah lupa hari sejak 2 bulan mereka di sana. Docet mengatakan bahwa itu tidaklah penting, membuat Bellamy heran mengapa Docet tetap tenang meskipun mengetahui bahwa mereka akan mati di tempat itu. Docet lalu kembali menjelaskan keyakinannya dan bersedia menunjukkan bagaimana caranya jika Bellamy mau. Bellamy bersedia lalu duduk di samping Docet. Di sana keduanya lalu berdoa bersama. Telah merapal doa yang Docet ajarkan, Bellamy membuka matanya dan mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Namun mendadak Bellamy menyadari bahwa dia berada di sisi lain. Di sana Bellamy sendirian di depan api unggun. Dia lalu bertemu dengan Shepard yang meminta Bellamy untuk ikut bersamanya. Mengetahui bahwa Shepard hendak mengajak Bellamy melihat makhluk cahaya di dalam gua, Bellamy mengatakan bahwa ia telah melihatnya. Di dalam gua itu terlihat banyak pedang dan senapan yang bisa Bellamy gunakan untuk berperang. Bill berkata bahwa benda-benda yang Bellamy anggap bisa menyelamatkannya hanyalah potongan logam dan keyakinanlah senjata sebenarnya. Bill menambahkan bahwa meskipun Bellamy telah berjuang sejauh itu dengan mata terbuka, masih banyak yang harus Bellamy lihat. Bill membawa Bellamy ke makhluk cahaya dan Bellamy melihat Aurora di sana. Keduanya saling melepas rindu hingga akhirnya Aurora, ibunya Bellamy itu, menuntun Bellamy untuk masuk ke cahaya karena cahaya adalah jalannya. Setelah Bellamy masuk ke cahaya itu, ia kembali ke dunia nyata dan mendapati badai salju telah berlalu. Docet menjelaskan bahwa setelah Bellamy memilih untuk berdoa, badainya berhenti yang membuat Docet berpikir bahwa mereka memang layak untuk itu. Tak lama setelah keluar, keduanya melihat ke atas tebing dan melihat cahaya anomalinya di sana. Docet berkata bahwa hari akan segera gelap dan mereka tidak akan sampai di atas sana sebelum gelap. Docet ingin mereka menunggu hingga besok hari karena jika mereka memaksa naik saat itu, mereka akan membeku di atas tebing. Bellamy menyangga dan mengatakan bahwa mereka harus naik secepatnya karena itu kesempatan terbaik yang mereka punya. Keduanya lalu naik tebing itu sambil mengikatkan tubuh mereka berdua dengan seutas tali. Sekuat tenaga mereka berusaha mencapai atas tebing. Singkatnya, Bellamy naik ke sebuah pijakan yang lumayan luas untuk dijadikan tempat beristirahat sementara. Dia menunggu Docet menyusulnya, namun mendadak Docet kehilangan keseimbangan dan terpeleset. Bellamy segera menarik tali penyambung keduanya dan berusaha menarik Docet ke atas. Dia juga telah menyelipkan buku Shepard di tas Bellamy yang sudah ia tulis kode untuk batu anomalinya. Namun Bellamy tidak bersedia melepaskan Docet karena keduanya harus bisa selamat bersama-sama. Sambil merapal doa Shepard, keduanya berusaha hingga akhirnya Docet berhasil Bellamy selamatkan. Mereka beristirahat sejenak di sana sebelum akhirnya kembali mendaki untuk mencapai batu anomali di puncak tebing itu. Adegan berlanjut saat Bellamy dan Docet berhasil sampai di puncak. Docet segera mendekati batunya dan memencet satu persatu kode. Setelah selesai, anomali pun muncul di bawah tebing. Bellamy bingung apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Docet lalu meloncat ke arah anomali itu. Bellamy berpikir sejenak sembari mengumpulkan keberaniannya sebelum akhirnya ia memberanikan diri meloncat ke arah anomali itu. Adegan berpindah ke Bardo di mana Bellamy dan Docet berhasil selamat sampai di sana.
Tak lama Shepard datang menyambut kedatangan Bellamy, membuat Bellamy segera berlutut di hadapannya. Shepard lalu memberikan selimut untuk Bellamy yang kini nampaknya benar-benar percaya dengan Shepard. Shepard sangat penasaran dengan cerita perjuangan keduanya yang berhasil kembali dengan selamat dari Etheria. Shepard lalu menjelaskan bahwa teman-teman Bellamy ada di sana, namun mereka tengah terlibat sebuah masalah di Bardo. Sementara itu di ruang makan Shepard terlihat Gabriel, Griff, Echo, dan Octavia. Gabriel berkata bahwa mereka beruntung memiliki The Flame karena Bardo tidak akan menyajikan makanan di dalam penjara. Griff membenarkan Gabriel karena tanpa The Flame mereka akan dipenjara. Griff lalu bangkit dari duduknya berniat untuk membangunkan yang lain. Karena setelah Griff berhadapan dengan batu anomalinya, semua keuntungan yang mereka dapat akan musnah. Griff ingin sebelum semuanya terjadi, semua teman-temannya harus sudah kembali ke Sanctum dengan selamat. Octavia dan Echo mengingatkan Griff bahwa ia akan mati jika melakukan hal itu dan mereka tidak ingin Griff mati demi menyelamatkan mereka. Tak lama Shepard datang dikawal para pengikut bersama Bellamy dan Doce. Griff dan teman-temannya heran melihat Bellamy masih hidup karena terakhir diketahui Bellamy sudah tewas dalam ledakan bom bunuh diri. Saat Griff, Echo, dan Octavia berniat mendekati Bellamy, para pengikut dengan sigap menodongkan senjata mereka ke arah ketiga orang itu. Shepard meminta pengikutnya menahan tembakan mereka karena Griff memiliki kuncinya. Sambil memeluk Griff membisikkan bahwa kunci yang Shepard maksud adalah The Flame yang mereka pikir masih ada di kepalanya. Griff meminta agar Bellamy tidak berkata apa-apa mengenai rahasia itu. Griff masih belum mengetahui bahwa Bellamy kini berada di pihak Shepard. Shepard lalu mengatakan bahwa ia berharap Griff telah siap membantu mereka karena sudah terlalu banyak darah yang ditumpahkan. Shepard akan memberikan waktu mereka untuk saling melepas rindu sementara ia akan melakukan persiapan. Saat Shepard hendak keluar dari sana, Bellamy menahannya dan memberitahukan rahasia Griff bahwa The Flame sudah tidak ada di kepala Griff, melainkan sudah hancur. Di sisi lain, Murphy dan Emory diusir dari istana oleh Shekheda. Emory dan Murphy meminta bengkel untuk mereka tinggali karena bagaimanapun Shekheda membutuhkan teknisi untuk menjalankan reaktor. Setelah Emory dan Murphy mendapatkan bengkel mereka pun berjalan keluar untuk bergantian dengan kawanan Nikki dan Nelson. Emory mengingatkan Nelson untuk berlutut agar mereka punya kesempatan bertarung di lain hari. Shekheda di depan menjelaskan bahwa ia hanya ingin kedua kawanan itu berlutut di hadapannya atau mereka akan mati. Nikki akhirnya bersedia berlutut di depan Shekheda bersama kawanannya. Namun Sechin dan Nelson enggan berlutut. Shekheda lalu menembak semua anak buah Sechin sebelum akhirnya ia menembak kepala Nelson. Adegan berlanjut ke Bardo, di mana Bellamy datang menemui Shepard di ruang batu. Bellamy meminta waktu untuk berbicara dengan Shepard dan Shepard lalu memerintahkan pengikutnya untuk memenjarakan Gabriel bersama yang lain karena mereka telah membohonginya. Shepard rupanya mengetahui bahwa Bellamy datang karena penasaran apa yang akan terjadi dengan teman-temannya. Bellamy mengatakan bahwa di Bardo dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki, ia yakin Flame bisa diperbaiki. Shepard mengerti bahwa Bellamy ingin teman-temannya dibebaskan jika ia berhasil membawa Flame itu kembali. Bill akhirnya sepakat dengan Bellamy. Bill bersedia membebaskan teman-teman Bellamy jika Flame itu didapatkan kembali dan bisa diperbaiki, serta memang berisi kode untuk perang terakhir. Adegan beralih di penjara. Echo dan Raven di mana Bellamy masuk mendatangi mereka. Raven meminta Bellamy menjelaskan bahwa pakaian yang dia pakai dan caranya mengkhianati mereka itu adalah bagian dari rencananya. Sayangnya Bellamy memang serius dengan keyakinannya dan ia memberitahu kedua temannya itu bahwa mereka akan dieksekusi. Bellamy juga menjelaskan bahwa The Flame bisa mencegah eksekusi itu, lalu ia menanyakan keberadaan The Flame kepada Raven. Sayangnya Raven menolak memberitahukan hal itu, membuat Bellamy meminta penjaga untuk membawa Raven ke penangkap ingatan. Echo berusaha menahan Raven, namun Raven tetap dibawa, membuatnya heran siapa Bellamy sekarang, karena pria yang ia cintai tidak akan rela menyiksa Raven. Echo heran dengan sikap Bellamy. Bellamy menjelaskan bahwa Shepard bisa membawa mereka semua ke tempat di mana tidak ada lagi kematian yang sia-sia.
dan tidak ada lagi pembunuhan setelah perang terakhir berakhir. Adegan lalu beralih ke Sanctum di mana semua orang terlihat tengah membereskan mayat para pengkhianat Zed-Heda. Knight menghampiri Heda barunya dan mengabarkan bahwa semua orang sudah berlutut untuk Zed-Heda. Heda lalu meminta Knight untuk mencari Medi dan para pengikutnya yang masih bersembunyi untuk dibunuh, karena mereka bisa saja membalas esok hari. Heda lalu membahas anak Indra dan Knight mengatakan bahwa Gaia menghilang bersama kawanan Griff. Knight dan beberapa orang yang diutus untuk mencari mereka tidak menemukan jejak mereka di sana dan hanya menemukan buku lukisan milik Medi. Heda pun membuka buku itu dan melihat lukisan batu anomalinya Medi. Heda mengatakan bahwa ia pernah melihat batu itu di dalam film. Zed-Heda lalu meminta Indra mengerahkan Trikru untuk membereskan kekacauan di aula itu. Heda lalu memanggil Nikki dengan sebutan narapidana. Sementara itu, Indra yang tengah menghampiri mayat Sechin melihat seorang anggota Sechin yang masih hidup. Indra memintanya berpura-pura mati dan anak itu menurutinya. Indra lalu membawa anak itu dan membawanya keluar. Beralih di ruang mesin di mana Murphy membawa kedua orang Sanctum keluar untuk mengambil pakaian dan perlengkapan medis yang berhasil dia dapat. Murphy menyuruh mereka tetap tenang dan dia berusaha membantu mereka. Kemudian Murphy naik ke atas menghampiri Emory yang baru saja mengungkapkan rasa bangganya kepada Murphy. Emory mengatakan bahwa Murphy bahkan tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat hendak beristirahat, mendadak terdengar suara ketukan pintu membuat Murphy akhirnya kembali turun. Rupanya Indra yang datang membawa anggota Gabriel yang selamat. Emory segera membawa anak itu masuk ke dalam, sementara Indra menjelaskan bahwa Zed-Heda telah membantai semua anggota Gabriel dan tengah mencari Medi untuk dibunuh. Sebelum pergi, Indra mengungkapkan rasa bangganya kepada Murphy. Emory membawa anak itu ke ruang reaktor dan Medi yang mengenali temannya itu langsung menemaninya. Setelah Medi pergi, Emory lalu melihat salah satu rekaman CCTV di monitor yang ada bahwa Nick tengah berjalan di sekitar bengkel. Terlihat Murphy mendengar suara ketukan lalu memastikan bahwa itu Indra lagi. Murphy mengambil linggis dan membuka pintu sambil berkata bahwa menyembunyikan seorang dari diktator bermata satu bukanlah tindakan seorang penyintas. Nicky masuk menendangkan senjatanya dan mengatakan bahwa Zed-Heda memintanya mengikuti Indra. Dari belakang mendadak Emory memukul Nicky hingga jatuh. Emory rupanya mengetahui bahwa Nicky mengikuti Indra ke sana dari kamera pengintai. Kembali ke penjara Bardo di mana Hope dan Jordan berada di satu kamar. Jordan meminta Hope menceritakannya karena Hope terlihat sangat sedih. Jordan menjelaskan bahwa ia bisa merasakan bagaimana hidup sendirian tanpa teman dan hanya mengenal orang-orang dari cerita saja. Hope akhirnya memulai ceritanya di mana ibu dan tantenya diculik dari Skyring saat usianya baru 10 tahun. Hingga seorang tahanan datang yang membesarkannya serta melatihnya bertarung. Saat hari bertarung tiba, Hope membuat pria itu tewas karena Hope terlalu takut untuk membunuh dan ia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hingga akhirnya kini ia membunuh ibunya sendiri. Jordan menjelaskan bahwa dia mati sebagai pahlawan karena ia mati demi menyelamatkan semua orang termasuk Hope. Jordan lalu memeluk Hope untuk menenangkannya yang menangis. Sementara itu di kamar lain, Octavia mengatakan bahwa kini ia memahami Griff yang rela melakukan apapun demi melindungi Medi setelah ia sendiri memiliki Hope. Octavia mengatakan bahwa 10 tahun ia di Skyring, Hope masih anak kecil, dan sekarang Hope menjadi kacau persis seperti yang mereka lakukan. Mendadak, Bellamy menghampiri mereka. Griff heran atas sikap yang Bellamy ambil kepada Bill, dan Bellamy hanya menjawab bahwa ia tidak bisa membohongi Shepard-nya. Bellamy lalu menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan keyakinannya yang sekarang, di mana Bill menuntunnya kepada ibunya masuk ke dalam cahaya. Bellamy menjelaskan hal-hal yang ia yakini termasuk perang terakhir yang akan membawa kedamaian. Bellamy lalu menanyakan di mana filmnya kepada Griff. Namun Griff menolak memberitahunya. Griff menjelaskan bahwa kemarin ia tahu betul rencananya dan menggunakan film itu sebagai gertakan demi membawa kembali teman-temannya dengan selamat ke Sanctum. Sementara sekarang ia bahkan tidak bisa mengenali sahabatnya itu yang ia kira sudah tewas.
Bellamy menjawab bahwa ia masih orang yang sama dan ia telah mengorbankan banyak hal untuk bisa kembali ke sana bertemu dengan teman-temannya. Griff mengatakan bahwa jika semua yang Bellamy katakan benar, ia tidak akan membiarkan Bill mendapatkan perangnya. Bellamy akhirnya berkata bahwa jika Griff tidak memberitahukan di mana Flynn itu, maka mereka semua akan mati. Bellamy lalu meminta penjaga yang bersamanya untuk membawa Griff kembali ke ruang reaktor, di mana Nikki kembali sadar dengan tubuh terikat dan langsung berusaha melawan. Murphy menghampirinya dan menceritakan pengalamannya bekerja bersama Hutch. Murphy menjelaskan bahwa Hutch berusaha menyelesaikan pekerjaannya bersama Murphy demi menyelamatkan Nikki. Murphy mengancam akan membuat pengorbanan Hutch sia-sia dengan membunuh Nikki di ruang inti reaktor jika Nikki tidak mau tenang. Nikki akhirnya menuruti Murphy dan tenang. Sementara itu di Bardo, Griff terus melawan penangkap ingatan, membuat Kona bingung karena pendarahan segera terjadi jika Griff terus seperti itu. Bill akhirnya menghentikan proses itu dan meminta maaf kepada Bellamy yang telah melakukan sebisanya, namun eksekusi akan tetap terjadi. Tepat saat Bill hendak keluar, Griff mengatakan bahwa ia akan membantu Bill mendapatkan Flame-nya setelah semua teman-temannya diselamatkan. Kembali ke Sanctum, di mana Zed-Heda meminta Indra untuk segera membersihkan diri setelah pekerjaannya selesai, karena perayaan akan segera dimulai. Knight dan kaumnya memberikan kejutan kepada Hedanya itu, sebuah singgasana yang terbuat dari tengkorak dan tulang-tulang manusia serta membawakan batu anomali ke istana. Knight juga mengabarkan bahwa Nikki yang diutus untuk membuntuti Indra menghilang, dan Knight telah mengutus orang lain untuk membuntuti Nikki. Di ruang reaktor, Maddie dan dua teman yang lain yaitu Rex dan Lee telah menghibur Luka, anak yang baru saja kehilangan orang tua dan kawanan yang lain. Maddie menceritakan kisahnya saat ia kehilangan orang tuanya dalam Vampire. Ia beruntung karena 58 hari setelahnya ia bertemu Griff yang membantunya melewati hal itu. Luka akhirnya mau memakan roti yang Maddie bawa. Keempat anak itu lalu makan bersama. Sementara itu Emory dan Murphy hendak kembali ke atas sebelum Emory melihat kembali rekaman kamera pengintai di mana beberapa anak buah Zed-Heda berada di depan bengkel. Murphy menyerahkan pistolnya ke Emory dan meminta Emory tetap di sana sementara ia akan menemui kawanan itu sendirian. Setelah membuka pintu, Zed-Heda dan beberapa anak buah masuk termasuk Indra yang membantu Murphy bahwa Heda telah mengetahuinya. Heda melihat ruang reaktor terkunci dengan pin membuatnya lalu meminta Murphy membukanya agar Murphy dan pacarnya tetap hidup. Dari arah pintu terdengar suara Emory memanggil Zed-Heda. Emory mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi kepada Murphy atau ia berusaha masuk ke ruang reaktor, maka Emory akan meledakkan reaktornya. Knight mengatakan bahwa Emory hanya menggertak. Murphy lalu menjawab bahwa meledakkan reaktor atau tidak pun, mereka semua akan mati, jadi untuk apa Emory hanya sekedar menggertak. Heda tidak mau kalah dan memerintahkan beberapa penjaganya untuk berjaga di sana, juga membunuh semuanya setelah pintunya terbuka. Sementara itu, ia membawa Murphy, Indra, dan yang lain keluar dari tempat itu. Adegan berlanjut ke Bardo, di mana teman-teman Griff akan dipulangkan. Raven bertanya kesepakatan apa yang Griff buat, dan Griff menjawab bahwa ia akan membantu mengantar Bill ke Flame-nya setelah mereka semua kembali dengan selamat. Setelah semua orang masuk ke anomali, Raven, Gabriel, dan Griff yang tersisa di sana menyadari bahwa mereka tidak dikirim ke Sanctum. Bill menjelaskan bahwa teman-teman Griff akan aman dan akan segera dikirim ke Sanctum setelah Griff menepati kesepakatannya. Di Sanctum, Murphy tengah bermain catur bersama Zed-Heda. Sementara yang lain tengah menikmati perayaan Zed-Heda, mendadak anomali muncul di sana dan datang 4 konduktor bersama Griff dan Raven. Griff heran apa yang terjadi di sana dan Murphy mengatakan bahwa ia bingung harus menjelaskan dari mana. Setelah semua orang membuka helmnya, Gabriel menyapa Russell dan menanyakan apa yang terjadi karena ia belum mengetahui bahwa orang di hadapannya itu Zed-Heda. Orang yang ia panggil Russell itu malah balik bertanya, siapa Gabriel? Membuat Griff dan Raven menyadari bahwa orang itu bukan lagi Russell melainkan Zed-Heda. Zed-Heda lalu meminta semua orang itu tunduk atau mereka akan mati. Bill maju dan menjelaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk meladeni raja itu
karena ia harus segera menyelesaikan urusannya di sana. Mendadak, para prajurit Setheda berjatuhan ditembaki laser oleh para pengikut Bill yang kemudian memunculkan diri mereka. Griff, Raven, dan Indra segera mengamankan Murphy. Griff menanyakan Gaia dan Maddie kepada mereka, membuat Indra bingung karena ia berpikir Gaia ada bersama dengan mereka. Murphy mengatakan bahwa Maddie aman. Bill memerintahkan pengikutnya untuk mengamankan Indra meskipun Griff berusaha meyakinkan bahwa orang itu bersama mereka. Emosi melihat Bill, Setheda lalu maju berniat menyerang Bill sebelum akhirnya sebuah pisau menusuknya dari seseorang prajurit yang tidak terlihat. Di ruang reaktor, Maddie menghampiri Emory dan menanyakan bagaimana Jackson membawa makanan melewati orang-orang Setheda di depan pintu. Jeremiah mengatakan bahwa ia percaya Murphy akan mencari jalan untuk mereka. Kembali ke tim Bill yang kini mendapat jalan yang aman karena dari mikrofon, Setheda memerintahkan rakyatnya untuk menghindari mereka. Griff dan Raven memimpin di depan membawa Bill dan timnya untuk mencari Flame-nya. Mereka mendadak dihentikan Bill yang merubah rencananya. Bill menahan Raven dan Murphy sementara Griff diutus untuk mencari Flame sendirian. Griff akhirnya pergi sendirian. Sementara itu di aula, Gabriel mengobati luka Setheda yang diikat bersama Indra. Mendadak Gabriel melihat bayangan Josie dan mulai berhalusinasi membuat seorang pengikut menanyakan kondisinya. Josie meminta Gabriel untuk memberitahu pengikut itu bahwa ia sedang membutuhkan perban. Gabriel mengatakan bahwa ia membutuhkan antitoksin untuk menghindari racun matahari merah. Di luar, Raven telah menceritakan siapa Shepard dan apa tujuannya datang mencari Flame. Murphy lalu mengungkapkan rasa herannya karena Bellamy memakai jubah yang sama dengan tim Bill. Raven hanya menjawab bahwa sesuatu terjadi kepada Bellamy di luar sana. Bill meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Bellamy membuat Tochi lalu meninggalkan keduanya. Di sana mereka berdiskusi bagaimana jalan berat yang Bellamy lalui mengingat kepercayaannya tidak diterima oleh orang-orang tersayangnya dan menyamakan apa yang mereka lalui dengan jalan Nabi. Bill lalu menjelaskan bahwa Bellamy istimewa karena semua pengikut di Bardo dibesarkan dari kecil berbeda dengan Bellamy. Namun Bill tetap meminta Bellamy menyelamatkan semua orang yang ia sayang meskipun mereka tidak mempercayainya. Diskusi itu terhenti saat alarm evakuasi terdengar karena racun gerhana matahari merah terdeteksi. Bellamy segera mengajak Bill untuk kembali ke Bardo, namun Bill menolaknya karena berpikir itu adalah trik Griff. Raven kemudian menunjukkan gerhana itu dan suara radiasi yang mulai aktif. Emory tetap tenang karena di ruang reaktor yang kedap udara mereka akan aman. Sebelum akhirnya mereka melihat anak buah Setheda yang tengah membuka paksa ruang reaktor. Emory lalu meminta Trey dan Jeremiah membawa semua orang masuk ke ruang 2. Sayangnya saat mereka membuka ruang itu, Nikki telah bebas dan langsung memukuli keduanya. Nikki mengancam akan membunuh Trey jika Lee tidak minggir dari jalan Nikki. Emory membantu Lee dengan menodongkan pistolnya karena jika Nikki membuka pintu reaktornya, maka racun matahari merah akan masuk ke dalam. Maddie dan Rex membantu Lee membuat perisai manusia membuat Emory teringat untuk menonaktifkan listrik di Sanctum, termasuk perisai radiasinya. Mendadak Nikki yang mengancam Raven terjatuh setelah lampu mati. Rupanya Luka memukulnya dengan linggis. Di luar, Bill masih tetap pada keputusannya untuk tidak pergi kemana-mana sebelum ia mendapatkan kuncinya. Bellamy mengatakan bahwa Griff juga mendengar alarm itu dan pasti akan kembali untuk Maddie. Murphy dan Raven menyarankan untuk pergi ke reaktor dan menyalakan kembali perisainya. Di sisi lain, Jackson menghampiri Gabriel dan menanyakan Miller. Sambil memasang antitoksinya, Gabriel menjawab bahwa Miller tidak ada bersamanya namun ia aman. Gabriel meminta Jackson memakai antitoksin itu karena ia butuh bantuan Jackson, sementara Gabriel sudah terbiasa bekerja di bawah pengaruh racun. Gabriel mulai memberikan arahan kepada Jackson untuk membuat antitoksin. Sementara Jackson mulai bekerja, Josie terus mengganggu Gabriel.
Josie meminta Gabriel memperbaiki The Flame dengan menarik semua data di dalamnya demi mendapatkan kode terakhir dari batu anomali dan memulai perang terakhirnya. Gabriel menolak karena ia tidak mau melakukan itu untuk Bill. Josie terus memujuk Gabriel. Meskipun awalnya menolak, Gabriel terlihat menimbang saran Josie. Di bengkel, orang-orang yang berusaha mendobrak pintu reaktor kini berjatuhan akibat serangga-serangga telah masuk menyerang mereka. Tak lama Bellamy dan kawanannya berhasil masuk ke sana. Sebelum menutup pintu bengkel, Griff masuk membawa antitoksin. Setelah Bellamy membagikan antitoksin itu, Bill kembali menanyakan Flame-nya kepada Griff. Griff mengatakan bahwa jika Bill membantunya membuka pintu itu, ia akan memberikan Flame kepada Bill tanpa perlawanan. Bill lalu memerintahkan pengikutnya membuka pintu itu dengan tembakan. Emory panik dan mengamankan semua orang yang ada di belakangnya. Saat kemudian Murphy masuk dan mengangkat tangannya karena Emory menendangkan pistol ke arahnya. Emory langsung memeluk Murphy. Begitu juga dengan Griff yang langsung memeluk Maddie. Raven masuk dan memeluk Emory juga, lalu mengatakan bahwa langkah Emory mematikan power di Sanctum berhasil. Raven lalu bergegas untuk kembali menyalakannya. Bill kemudian masuk dan meminta Flame kepada Griff. Griff lalu menyerahkan kotak milik Gaia yang berisi Flame. Sementara itu, racun nampaknya mulai mengganggu pikiran para pengikut yang menjaga tawanan serta Indra dan Zetheda. Kembali ke bengkel di mana Maddie berkata kepada Griff bahwa Griff tidak seharusnya memberikan The Flame ke Bill karena ia mendapat ingatan-ingatan tentang hal itu. Griff sadar bahwa ingatan-ingatan itu yang Maddie lukis di buku lukisannya. Griff meminta agar Maddie tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Terlihat Emory melihat Bellamy yang langsung memeluk Bellamy dan menanyakan cerita apa yang ia dapat di luar sana. Namun listrik telah kembali menyala dan Bellamy harus membawa Bill kembali ke Bardo. Terlihat Raven yang telah menyelesaikan tugasnya untuk menyalakan listrik di Sanctum. Melihat ada kebocoran pipa di ruang reaktor, ia lalu masuk ke dalam dan mendapat kilasan memori saat Hutch tewas. Raven memberanikan dirinya untuk memperbaiki pipa itu sendirian. Setelah selesai, Nikki rupanya sudah menunggu Raven di belakangnya. Nikki langsung menodongkan pisaunya ke leher Raven dan meminta Raven menjelaskan apa yang telah ia perbuat ke Hutch. Raven lalu mengatakan bahwa ia memang telah mengetahui kebocoran radiasinya dan malah mengutus Hutch untuk masuk alih-alih dirinya memperbaiki kebocoran itu sendiri. Saat keadaan semakin memburuk, Raven bahkan menguncinya di dalam untuk memastikan Hutch bukan pengecut seperti dirinya. Raven mempersilahkan Nikki untuk membunuhnya jika memang hal itu akan membawa kedamaian untuk Nikki. Nikki mengubah keputusannya dan lebih memilih untuk membiarkan Raven hidup dengan bayang-bayang dosanya. Nikki pun pergi meninggalkan Raven yang menangis di dalam. Melihat Nikki keluar dari dalam ruang reaktor, Murphy, Emory, dan Griff seketika langsung masuk ke dalam untuk memastikan keadaan Raven. Kembali ke aula di mana Zetheda telah berhasil memutuskan tali pengikatnya. Salah satu pengikut yang kacau karena racun matahari merah mendadak membunuh teman pengikutnya. Ia lalu menuju ke arah Indra dan Indra meminta Heda untuk mengulurkan waktunya. Saat pengikut itu mendekat, Heda mengajak pengikut itu berbincang hingga akhirnya Indra berhasil melepaskan dirinya langsung membunuh pengikut-pengikut yang ada di sana. Salah satu pengikut yang masih hidup langsung memakai helmnya dan menjadi tidak terlihat untuk menghindari Indra. Indra langsung mengambil pedang dan waspada. Zetheda melihat tetesan darah berjalan ke arah Indra dan langsung memperingatkan Indra. Dengan cekatan, Indra langsung mengayunkan pedangnya membuat kepala pengikut itu putus. Setelahnya, Indra mengalami halusinasi dan melihat ibunya yang berlutut di depan Heda. Tak lama Jackson dan Gabriel datang yang langsung memberikan antitoksin kepada Indra. Setelah halusinasi, Indra pun berhenti. Indra lalu mendekati Heda dan mengayunkan pedangnya. Saat pedang itu mendekati kepala Heda dan berhenti, tiba-tiba Indra berhenti dan menyanyat pipi Heda. Indra berkata bahwa ia tidak perlu membunuh Zetheda karena Zetheda telah mati. Indra meminta agar tidak ada seorang yang menyembuhkannya. Adegan beralih saat Bill dan timnya telah kembali ke aula Sanctum. Indra menodongkan senapannya ke Bill dan menanyakan Gaia.
Bellamy menjawab bahwa Gaia tidak bersama mereka, namun Bill akan menyelamatkan mereka semua. Griff menenangkan Indra dan memintanya menurunkan senjata. Mengetahui bahwa film sudah Bill pegang, Gabriel mengikuti saran Josie dengan memperbaiki film itu sendiri. Bill memberikan film itu kepada Gabriel dan memantau pekerjaan Gabriel. Awalnya semuanya berjalan lancar dan alat itu memang bekerja. Namun mendadak Gabriel menyadari bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia menghancurkan film itu dengan pistolnya dan menodong Bill. Gabriel meminta semua pengikut melepaskan helm dan meminta antitoksin kepada Jackson. Gojit berniat melawan Gabriel dan langsung ditembak oleh Griff. Gojit berpesan kepada Bellamy agar ia tidak hilang keyakinan. Griff meminta Raven untuk memakai helmnya dan menyelamatkan teman-teman mereka. Sayangnya Raven tidak mengetahui di planet mana teman-temannya berada. Bill mengatakan bahwa planet itu sedang offline dan hanya dia yang tahu kodenya. Griff memaksa Bill memasukkan kodenya atau ia akan membunuh Bill. Bill lalu memencet kode-kode itu dan anomali pun muncul. Griff meminta Bill untuk ikut bersamanya. Satu persatu temannya masuk anomali. Sebelum Griff dan Bill masuk, Griff sempat berbicara dengan Bellamy sebelum ia pergi. Griff mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan seorang lagi, namun ia harus merelakan Bellamy karena Bellamy telah memilih keyakinannya sendiri. Bill pun masuk anomali diiringi oleh Griff. Zed-Heda berkata kepada Bellamy bahwa ia bisa membantu Bellamy dengan buku yang ada di singgasananya. Bellamy mengambil buku itu yang rupanya buku Medi. Melihat itu, Griff mengurungkan niatnya untuk masuk dan memaksa Bellamy untuk menyerahkannya, atau ia akan membunuh semua orang di sana. Bellamy yang sudah membuka buku itu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Medi berada dalam bahaya karena ia ingin menyelamatkan semua orang. Setelah perdebatan panjang, Bellamy lalu menyerahkan buku itu kepada salah satu pengikut untuk nantinya diserahkan ke Shepard. Melihat itu, Griff langsung menembak Bellamy. Griff mulai menembaki para pengikut yang tersisa hingga ia kehabisan peluru, dan anomali yang akan segera hilang membuatnya langsung berlari masuk ke dalam anomali. Rupanya Bill mengirim orang-orang itu ke bumi. Bill mengatakan bahwa tempat itu cocok untuk mereka semua. Ia lalu menelan sebuah benda kecil yang ia sebut program pelacakan nano lalu menghilang setelahnya. Tak lama terdengar suara Gaia yang mengucapkan selamat datang kepada Indra. Setelah berjabat tangan dengan Indra, Gaia dipeluk oleh Medi yang menanyakan bagaimana ia bisa di sana. Gaia lalu menceritakan bagaimana ia bisa sampai di sana bersama seorang pengikut. Gaia menjelaskan bahwa saat mereka masuk ke jembatan yang hampir menutup, maka mereka akan masuk ke planet asal DNA mereka. Setelah bercerita selesai, Indra menanyakan berapa lama Gaia sendirian di sana, dan Gaia menjelaskan bahwa beberapa temannya baru saja datang tadi pagi. Mereka lalu keluar dari bunker untuk menemui Octavia dan Echo. Mereka takjub karena melihat bumi telah kembali menjadi hijau. Mereka semua langsung menghampiri dan melepas rindu mereka bersama teman-temannya. Echo dan Octavia lalu bertanya di mana Bellamy. Griff akhirnya menjelaskan bahwa ia terpaksa membunuh Bellamy karena Bellamy memegang buku Medi yang akan membuat Medi berada dalam bahaya. Griff menangis dan di luar dugaan, Octavia dan Echo bisa menerima itu karena Bellamy sudah berubah. Adegan beralih saat mereka kembali masuk ke bunker untuk mendiskusikan apa saja yang mereka perlukan di sana untuk bertahan hidup. Gaia menjelaskan apa saja yang sudah ia temukan yang bisa digunakan untuk kehidupan di bumi. Murphy memilih untuk keluar dari sana dan kembali ke Sanctum. Raven lalu memakai helmnya untuk melacak lokasi batu anomali itu, dan ia menemukan batu itu 100 kaki di bawah mereka. Mereka akhirnya bisa kembali ke Sanctum mengambil suplai sebelum kembali lagi ke bumi. Griff mendadak meminjam helm Raven dan menghancurkan helm itu dengan alasan ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi jika mereka ke Sanctum dan lagi bumi adalah rumah mereka. Sementara itu di Bardo, Bill menyelamatkan Zed-Heda dan membawa buku lukisan Medi bersamanya. Setelah Zed-Heda sadar, Bill menanyakan lukisan yang ia lihat itu. Heda menjawab bahwa ia kenal siapa si pelukisnya. Bill lalu menanyakan apa yang Zed-Heda inginkan. Heda mengatakan bahwa ia ingin Sanctum menjadi miliknya dan Bill beserta seluruh orangnya tidak boleh kembali lagi ke Sanctum.
Bill pun menyanggupi keinginan Setheda itu. Namun batu anomalinya memang tidak akan bisa dihancurkan. Setheda lalu memberitahukan si pelukis itu, yaitu anak Griff yang bernama Maddie. Bill lalu pergi dan berencana mengutus tim untuk mengambil anak itu. Dan Setheda mengusulkan agar ia yang menangkap Maddie. Di tempat lain, Nila membawa Jordan, Echo, Gabriel, dan Hope menuju ruang yang ia sebut ruang rekreasi. Gabriel melihat piano dan langsung mencobanya, sementara Nila masuk ke ventilasi ruangan untuk mengambil alkoholnya. Nila meminumnya dulu sebelum memberikan ke Jordan untuk ia coba, karena minuman itu adalah resep Monty. Setelah Jordan meminumnya, Nila lalu menawarkannya kepada Echo, namun Echo mengatakan bahwa ia lelah dan ingin keluar dulu. Gabriel berniat menemani Echo, namun Nila mengatakan bahwa Echo butuh waktu untuk sendirian. Jordan lalu meminta Hope mencicipi minuman ayahnya itu. Di kamar, Griff menyalakan lilin dan meminta Maddie untuk beristirahat. Namun nampaknya Maddie marah kepada Griff, karena laki-laki Griff mengatur hidupnya. Maddie tidak suka Griff harus menanggung dosa karena membunuh Bellamy demi menyelamatkannya. Lagi pula dia punya kehidupan lain di Sanctum, di mana ada teman-temannya di tempat itu. Maddie menyebut Griff telah menghancurkan hidupnya. Maddie lalu beranjak keluar dan Griff menahannya karena lampu di bunker masih belum menyala. Mendadak lampunya nyala dan Maddie tetap pergi dengan pesan agar Griff tidak mengikutinya. Adegan beralih ke Raven yang berhasil menyalakan kembali listrik di bunker. Murphy dan Emory kini meminta Raven memperbaiki helm agar mereka bisa kembali ke Sanctum menjemput teman-teman mereka yang lain, yang juga berasal dari bumi. Raven akhirnya bersedia memperbaiki helm itu. Di sisi lain, terlihat Octavia, Indra, dan Gaia yang sedang mengobrol. Mendadak anomali muncul di depan mereka, membuat ketiga orang itu langsung bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Mereka heran karena sampai anomali itu tertutup, tidak ada orang yang terlihat datang. Rupanya itu adalah Setheda yang datang menggunakan seragam pengikut dan menjadi tidak terlihat. Gaia mengatakan bahwa seorang itu datang pasti untuk mencari Maddie. Octavia akhirnya pergi untuk memperingatkan Griff. Sementara Indra dan Gaia akan tetap berjaga di sana mengawasi agar tidak ada lagi yang datang. Setheda pun mengikuti Octavia. Maddie rupanya mendengar suara piano Gabriel dan berjalan menuju sumber suara. Sementara itu, Octavia telah sampai di kamar Griff dan memperingatkannya. Griff seketika panik karena terakhir ia bertengkar dengan Maddie. Keduanya segera mencari Maddie menelusuri bunker. Maddie masuk dan mengatakan bahwa ia menyukai lagu yang Gabriel mainkan. Di sana Jordan dan Hope tengah berdansa hingga mendadak Hope pergi dari sana. Gabriel menyarankan agar Jordan mengejarnya. Sementara Griff dan Octavia menelusuri lorong demi lorong mencari Maddie. Maddie asik mendengarkan permainan piano Gabriel, bahkan Gabriel mengajarinya bermain juga. Terlihat Nila muntah akibat mabuk dan memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Di bengkel, Murphy menanyakan mengapa Raven dan Emory begitu lama memperbaiki helmnya. Raven mengatakan bahwa keajaiban membutuhkan waktu. Murphy lalu keluar karena mendengar suara tangisan. Ia mendapati Hope tengah menangis di lorong. Murphy mendekatinya dan memastikan Hope baik-baik saja. Tak lama Jordan datang dan mengatakan bahwa ia akan mengatasi hal itu, membuat Murphy lalu pergi dari sana. Jordan memperbaiki kondisinya dengan Hope. Hope mengatakan bahwa ia hanya merasa bersalah tiba-tiba. Jordan lalu mengajak Hope untuk kembali berdansa, namun Hope malah mengajak Jordan berdansa di sana. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Griff yang mencari Maddie. Keduanya segera mencari sumber suara itu dan kini mereka semua bergabung dengan Raven dan Emory. Griff mengatakan bahwa ia butuh helm itu untuk mencari batunya. Murphy heran mengapa kini Griff membutuhkan batu itu. Griff menjelaskan bahwa para pengikut kembali datang untuk mencari Maddie dan ia harus membawa Maddie pergi dari tempat itu. Hope lalu mengatakan bahwa Maddie ada di ruang rekreasi. Mendadak Octavia didorong oleh Setheda yang tidak terlihat. Ia lalu menutup dan mengunci mereka semua di bengkel. Gabriel masih mengajari Maddie piano hingga mendadak Gabriel mendapat tusukan dari belakang. Maddie yang ketakutan langsung berjalan menjauh berusaha menghindar, namun Setheda itu pada akhirnya berhasil mengamankan Maddie.
Shekhida lalu membuka helmnya dan menjelaskan bahwa orang-orang di Bardo mengutusnya untuk menjemput Mehdi. Mereka memberikan Heda pilihan dengan cara halus atau kekerasan. Namun Heda memilih opsi ketiga, di mana ia akan mencabik-cabik tubuh Mehdi seperti babi. Tepat saat Heda akan menusuk Mehdi, Gabriel melompat ke tubuh Heda hingga ia jatuh. Gabriel meminta Mehdi untuk menghampiri Indra dan mencari bantuan. Setelah menusuk Gabriel beberapa kali, Shekhida lalu keluar untuk menyusul Mehdi. Mehdi akhirnya sampai di tempat Indra dan kini Shekhida akan berhadapan dengan Indra dan Gaya. Ketiganya akhirnya bertarung. Melihat Gaya dan Indra kewalahan, Mehdi akhirnya turut membantu mereka. Singkatnya, Indra berhasil melumpuhkan Heda dan hampir membunuhnya. Namun Heda menusukkan pisau yang ia bawa ke tubuhnya dan seketika ia menghilang. Di bengkel, Murphy terus berusaha memecahkan kaca pintu bengkel hingga akhirnya ia bisa membuka kunci pintunya. Mereka semua lalu keluar mencari Mehdi. Di ruang rekreasi, mereka mendapati Gabriel yang terluka parah. Hope segera menghampiri Gabriel dan Gabriel menjelaskan bahwa ia telah berusaha sebisanya menyelamatkan Mehdi dari Shekhida. Tak lama Mehdi masuk dan Griff langsung memeluknya. Mehdi langsung mendekati Gabriel dan mengatakan bahwa Gabriel telah menolongnya. Mehdi juga mengatakan bahwa Shekhida menusuk perutnya dan menghilang. Octavia mengatakan bahwa ia mengetahui hal itu dan Bardo pasti akan mengirim lebih banyak prajurit. Mereka harus segera pergi ke Sanctum dan Gabriel menyarankan agar Raven memakai helm Shekhida yang ditinggalkan di tempat itu. Raven mengatakan bahwa batunya ada di sana, membuat Murphy menanyakan apa maksud Raven. Griff lalu menanggapi bahwa mereka harus segera menemukan batu itu untuk kembali ke Sanctum, mengumpulkan pasukan. Mehdi menyanggah Griff karena ia tidak mau kehilangan siapapun lagi yang berniat menolongnya. Mehdi bahkan berniat menelan pelacak nano yang Shekhida tinggalkan di sana, membuat Griff langsung meraih benda itu. Tak lama Jackson dan Miller datang. Jackson hendak menolong Gabriel, namun Gabriel memilih untuk menghadapi ajalnya. Octavia lalu menuntun Gabriel hingga akhirnya Gabriel meninggal. Hope terlihat sedih atas kepergiannya. Mendadak Griff menyadari Mehdi hilang. Griff lalu meminta Raven mencari batu anomalinya sementara ia akan mencari Mehdi. Terlihat Mehdi sudah bersiap menusukkan pisau Shekhida ke tubuhnya agar ia bisa ke Bardo demi menyelamatkan orang-orang yang ia sayang. Griff berusaha menahannya namun Mehdi tetap pergi. Tak lama anomali kembali datang membuat semua orang itu langsung bersiap. Rupanya yang datang sebuah bom. Miller dengan sigap membawa bom itu ke sebuah ruangan dan menutupinya. Ledakan itu terasa hingga ke kamar Echo dan Nila. Raven, Emory dan Murphy juga merasakan getaran itu. Setelah bunker runtuh, Murphy berhasil keluar dari runtuhan itu, tapi dia belum menemukan Emory. Tak lama Jackson dan Raven datang membantu Murphy mencari Emory. Setelah menemukan Emory, mereka mendapati perut Emory tertancap besi dan Emory hanya mengatakan bahwa itu hanya sebuah goresan. Sementara itu, Griff dan Octavia menelan pelacak nano. Keduanya heran karena mereka juga tidak menghilang. Di Bardo, Levi dan Bill mulai menangkap ingatan Mehdi. Mehdi menjelaskan bahwa Bill salah menafsirkan perang terakhir sebagai perang sungguhan, karena Bill memang menginginkan perang. Jordan berhasil mempelajari teks yang ada dan menyimpulkan bahwa perang terakhir itu sebuah ujian yang harus seorang selesaikan. Jelas Bill menyanggah Mehdi karena bagaimana bisa seorang bocah yang baru saja mempelajari teks itu sekali lebih mengerti itu daripada ia telah mempelajari itu dari generasi ke generasi. Seorang konduktor lalu masuk mengabarkan bahwa ia mendapat sinyal dari bumi yang berasal dari pelacak nano. Bill mengetahui bahwa kedua orang itu tengah mengkhawatirkan Mehdi, namun Bill memerintahkannya untuk membiarkan sinyal tersebut. Mereka kembali menggali ingatan Mehdi. Kini Levitt memulainya dengan menunjukkan gambar yang ada di buku Mehdi. Anehnya Levitt tidak menemukan tautan memori itu di bagian manapun. Biasanya tersimpan. Sementara itu Mehdi mengatakan bahwa ia melakukan itu bukan untuk Bill, melainkan untuk teman-teman dan keluarganya. Kembali ke Griff dan teman-teman yang mendiskusikan rencana mereka untuk menyelamatkan Mehdi. Beberapa dari mereka termasuk Griff sangat ingin membunuh Bill, namun Gaya mengatakan bahwa membunuh Bill tidak akan menghapus kepercayaan yang ada begitu saja. Membuat Indra lalu bertanya bagaimana masalah itu akan berakhir.
Octavia mengatakan, perang terakhir akan membuat mereka menjadi cahaya. Jordan menjelaskan bahwa berperang adalah kegagalan dari semuanya. Maka dari itu, perang terakhir bukanlah perang sungguhan, melainkan sebuah ujian. Hope merespon bahwa Bardo telah mempelajari teks itu selama ribuan tahun, dan bagaimana mungkin Jordan lebih mengetahui hal itu daripada mereka. Jordan lalu menjelaskan mengapa ia sangat yakin dengan teorinya itu. Jordan tidak mengklaim dirinya memahami teks itu 100%, namun ia bisa merasakan bahwa semua yang mereka lakukan ada tujuannya, dan tujuan itu tidak akan bisa mereka capai dengan saling membunuh satu sama lain dalam peperangan. Griff yang sudah tidak tahan lalu pergi meninggalkan mereka dan berkata bahwa yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Maddie dan membunuh Bill. Gaia bergegas menyusul Griff. Di sana Griff mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Maddie, dan Gaia menyamakan Maddie dengan Griff yang sama-sama berani menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya demi menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Setelah merenungi kalimat Gaia, Griff menyadari bahwa ia dan Maddie sama-sama berusaha memperbaiki semuanya sendirian. Dan Griff akhirnya bisa merasakan apa yang Abby rasakan juga. Gaia mengatakan bahwa Maddie tidak berniat menyakiti Griff, dan ia justru bangga kepada Maddie yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan mereka semua. Griff kembali menjawab bahwa ia membunuh Bellamy untuk menyelamatkan Maddie dari Bardo, bukan untuk menyerahkannya ke sana. Griff mengatakan bahwa jika ia harus kehilangan Maddie juga setelah ia kehilangan orang-orang yang ia cintai, ia bukan apa-apa lagi. Kembali ke Emory yang akhirnya berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Sementara Jackson membakar besinya, Murphy diminta untuk terus menekan luka Emory agar berhenti mengeluarkan banyak darah. Untuk mengalihkan perhatian Emory, Murphy mengajaknya berbincang mengenai aktivitas mereka saat berpura-pura menjadi Prime. Emory mengatakan bahwa ia senang menjadi Prime karena ia untuk pertama kalinya bisa menjadi orang penting. Murphy menyanggahnya dan berkata bahwa Emory akan selalu penting baginya. Setelah memastikan Emory siap, Jackson lalu menghentikan pendarahan di kaki Emory itu dengan besi panasnya. Raven kemudian datang, membawa Brancar karena mendengar teriakan Emory. Emory menanyakan Echo dan yang lain, namun Raven meminta agar mereka semua menganggap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena ledakan yang terjadi menutup lorongnya, Raven rupanya membawa beberapa peralatan medis, namun Jackson mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan operasi di sana dan harus membawa Emory ke Sanctum. Raven akan segera mencari batu anomali yang terdeteksi di ruang rekreasi untuk segera membawa Emory ke sana. Emory menanyakan Maddie dan Raven menjawab bahwa Emory adalah prioritas sekarang. Adegan beralih saat Jason, Murphy, dan Raven mencari celah di mana batu anomali itu disembunyikan di ruang rekreasi. Tepat di bawah piano, mereka menemukan sebuah tanda Asgeda saat Emory mendadak memanggil mereka. Nampaknya luka Emory di perutnya semakin parah dan Jackson segera memeriksanya. Raven kembali datang dengan palunya dan mengajak Murphy untuk membongkar lantai bertanda Asgeda itu. Jackson lalu mengatakan bahwa jika mereka tidak segera membawa Emory ke Sanctum, Emory akan tewas. Hal itu seketika membuat Murphy dan Raven bersemangat untuk membongkar lantainya. Sementara itu di Bardo, Bill melihat Kelly dan Becca di ingatan Maddie yang tertangkap. Sayangnya ingatan itu hanya muncul sekejap dan kembali hilang, membuat Bill memaksa Levitt untuk menampilkannya lagi. Meskipun Levitt mengatakan hal itu sangatlah beresiko. Ingatan kembali menampilkan saat Becca mengatakan bahwa Bill belum siap untuk perang terakhirnya. Maddie akhirnya melawan dan berniat berhenti membantu Bill, karena ia mendapat semua ingatan Becca kembali yang pergi ke seberang dan menyimpulkan bahwa Bill belum siap. Bill lalu menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk menyiapkan semuanya. Namun Maddie tetap ingin berhenti dan semakin melawan membuat dirinya sendiri terluka. Bill lalu memanggil para pengikutnya untuk membantu memegangi Maddie. Sayangnya Levi tidak bersedia melakukannya lagi, membuat ia akhirnya digantikan oleh Connor. Levitt melihat banyak pengikut Bill yang menjaga ruangan itu di luar. Bill memerintahkan Maddie untuk menghentikan aksi bunuh dirinya itu, karena Bill tidak punya opsi lain selain melanjutkannya. Levitt rupanya datang ke ruang batu dan mengatakan bahwa Shepard memberi perintah untuk membawa pelacak nano datang ke Bardo.
Meskipun awalnya konduktor itu curiga, namun akhirnya ia membuka portalnya. Akhirnya Griff dan Octavia masuk ke peternakan oksigen, di mana semua pengikut Bardo tengah menyiapkan benteng dan amunisi mereka. Kembali ke Jackson yang masih membalut ulang luka di perut Emory. Emory nampaknya pesimis bisa diselamatkan, membuat Jackson lalu mengambil alih pekerjaan Raven dan meminta Raven untuk berbicara dengan Emory. Di sana Emory meminta Raven untuk pergi ke Bardo saja daripada membawanya ke Sanctum karena menghentikan Bill dan menyelamatkan semua orang lebih penting daripada menyelamatkan Emory. Raven pun menolak hal itu dan mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan Emory terlebih dahulu, baru mereka akan bersama-sama ke Bardo. Murphy dan Jackson akhirnya berhasil mencapai batunya, namun Emory sudah tidak lagi bernapas. Jackson segera menghampiri Emory dan memompa jantung Emory, sementara Murphy dan Raven meneruskan pekerjaan mereka untuk mencapai batunya. Setelah beberapa saat, Raven akhirnya bisa menemukan kode-kode yang ia butuhkan untuk pergi ke Sanctum. Setelah anomalinya muncul, ketiganya segera membawa Emory masuk ke dalam anomali. Di Bardo, Levitt membobol sistem keamanan penjara dan melumpuhkan 3 penjaga yang datang demi menyelamatkan Griff dan Octavia. Di penjara, Griff kesal karena ia datang untuk menyelamatkan Maddie namun harus berakhir di penjara lagi. Octavia menenangkannya dan mengatakan bahwa seseorang menariknya ke Bardo itu berarti bahwa mereka mendapat bantuan orang dalam. Tak lama Levitt datang dan langsung disambut pelukan hangat Octavia. Levitt lalu menanyakan rencana mereka dan Griff menyarankan agar mereka membuat pengalihan. Ketiganya lalu masuk ke penjara Shekhida dan menawarkan kesepakatan kepadanya. Mereka akan membebaskan Shekhida dari sana jika Shekhida bersedia mengalihkan para pengikut yang ada untuk membersihkan jalan bagi Griff dan Octavia menyelamatkan Maddie. Karena tidak mau dipenjara lebih lama di Bardo, Shekhida akhirnya menerima kesepakatan itu. Shekhida datang dan memulai pekerjaannya. Tidak terlalu sulit untuk Shekhida membantai semua pengikut yang ada menghadangnya. Setelah bersih, Griff, Octavia, dan Levitt masuk ke sana dan bergegas mencari Maddie. Sesampainya di ruangan penangkap ingatan, mereka tidak mendapati siapapun kecuali Maddie yang diam mematung di tempatnya. Griff berusaha mengajak Maddie berbicara, namun Maddie hanya diam meskipun Maddie masih bernafas. Levitt segera mengecek riwayat Maddie dan menemukan bahwa Maddie mengalami stroke di mana ia masih sadar namun ia tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Octavia lalu memberitahukannya kepada Griff yang terlihat sangat sedih dengan keadaan Maddie. Griff lalu bertanya apakah Maddie masih bisa dipulihkan dan Levitt mengatakan bahwa sensor gerak di otak Maddie telah dihancurkan. Griff akhirnya memutuskan untuk membunuh Maddie dan Octavia menahannya karena ia tidak mau Griff menanggungnya. Octavia mengambil pistol Griff sementara Griff akan mengalihkan suara tembakan Octavia dengan suara senandungnya di telinga Maddie. Mendadak Levitt menghentikan mereka dan mengabarkan bahwa Bill telah mendapatkan kode perangnya. Griff semakin emosi karena Bill meninggalkan Maddie begitu saja setelah mendapat apa yang ia inginkan. Octavia menyuruh mereka harus segera menghentikan itu. Levitt mengatakan bahwa mereka masih bisa menghentikannya jika mereka bergegas sekarang juga. Octavia lalu menanyakan Levitt apakah Levitt yakin untuk menghentikan Bill karena perang itu adalah hal yang paling Levitt tunggu-tunggu. Levitt mengatakan bahwa sebelum mengenal Octavia, ia tidak memiliki kehidupan. Griff berpamitan dengan Maddie dan mengatakan ia akan kembali setelah menghentikan Bill. Setelah kepergian Griff, Maddie terlihat meneteskan air matanya. Terlihat setelah berada di Sanctum, Raven dan Jackson mulai memasangkan alat memompa jantung untuk memacu jantung Emory lagi sebelum Jackson melakukan operasi. Setelah jantung Emory kembali bekerja, Jackson membutuhkan donor darah karena Emory kehilangan banyak darah. Murphy bersedia mendonorkan darahnya. Jackson dan Murphy meminta Raven kembali ke bumi untuk menyelamatkan yang lain dari reruntuhan di bunker dan pergi ke Bardo setelahnya untuk menyelamatkan Maddie. Sementara itu di Bardo, Levitt memperingatkan Griff dan Octavia bahwa di luar akan ada banyak pengikut yang mengamankan Bill. Dengan berbekal amunisi seadanya, Griff berhasil membantai habis semua pengikut yang ada. Sayangnya sampai di ruang batu, mereka terlambat karena Bill telah memulai perang terakhirnya. Di sisi lain, terlihat Bill di sebuah dermaga yang sangat indah.
Di sana ia bertemu dengan sosok Kelly yang langsung ia sapa. Bill menceritakan kenangannya dengan Kelly di dermaga itu hingga akhirnya ia sadar bahwa sosok di depannya itu bukan anaknya. Sosok itu lalu menjelaskan bahwa ia hanya mengambil penggambaran dari guru terbaik subjeknya atau sumber kegagalan terbesar atau cinta terbesar subjeknya, dan nampaknya Bill menghadapi ketiga kategori itu dengan penggambaran Kelly di depannya. Sosok itu menjelaskan bahwa Bill bisa menganggapnya sebagai penilai. Bill lalu menyadari bahwa Jordan benar jika perang terakhir bukanlah sebuah perang melainkan sebuah ujian. Penilai itu membenarkannya dan menjelaskan bahwa orang terakhir yang datang adalah BK yang menolak tesnya. Penilai lalu bertanya kepada Bill apakah seluruh ras manusia kini siap bergabung dengannya. Setelah Bill mengatakan bahwa ia siap, penilai menjelaskan prosedur tesnya di mana Bill harus menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Jika Bill berhasil, maka kesadaran Bill dan seluruh spesiesnya akan menyatu dengannya. Namun jika Bill gagal, maka Bill akan dilenyapkan persis seperti batu yang dirubah menjadi kristal. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengapa Bill berusaha meniadakan perasaan cinta demi mengejar momen perang terakhirnya. Belum sempat menjawab, Bill tewas tertembak oleh Griff. Ia menembak Bill berkali-kali hingga pelurunya habis. Di lain sisi, Miller menggantikan posisi Jordan untuk membongkar reruntuhan yang menutup lorong. Jordan lalu berniat mengisi air ke sungai, namun ia melihat Hope di ruang kendali bunker. Jordan masuk dan Hope menutup pintunya. Keduanya berciuman hingga anomalinya muncul, membuat mereka semua yang ada di sana bersiaga dengan senjatanya masing-masing. Rupanya Raven datang membawa Nikki dan tim untuk membantu mereka membongkar reruntuhannya. Miller menahan mereka karena berpikir bahwa di dalam ada Jackson dan teman-teman mereka yang lain. Raven segera membawa Miller bersama yang lain dan menjelaskan bahwa Jackson ada di Sanctum bersama Murphy menyelamatkan Emory. Di dalam ruangan itu mereka semua mendiskusikan bagaimana mereka akan menyerang Bardo dengan petarung seadanya. Hope mengatakan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah pengalihan, bukan pertempuran. Jordan kelihatannya mempunyai rencana dengan memanfaatkan senjata energi milik tim penambang. Tak lama Nikki datang membawa Echo dan Nila. Raven akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke Bardo membantu Griff dan Octavia. Namun Indra ingin menunggu Gaia yang masih berburu. Namun sayangnya Raven tidak punya waktu untuk itu. Miller menghentikan Raven karena mereka juga butuh rencana. Hope lalu mempersilahkan Jordan menjelaskan rencananya. Adegan berlanjut saat Jordan masuk ke Bardo di peternakan oksigen. Jordan memulai rencananya untuk membuat semua pengikut di sana terlihat, bahkan membuat senjata mereka nonaktif. Tak lama semua pasukan yang Jordan bawa keluar bersama One Crew. Echo dan Raven memakai seragam pengikut dan menjadi tim menyusup dengan mode tidak terlihat. Mereka menyusup masuk sementara Indra memimpin semua pasukannya berlindung ke pepohonan. Kembali ke Sanctum, di mana Emory sudah siap untuk operasinya. Mendadak Miller datang memeluk Jackson. Murphy segera mengingatkan Jackson untuk kembali ke pekerjaan mereka. Jackson mulai menarik besi dari perut Emory, namun Emory mengalami pendarahan dan jantungnya berhenti berfungsi. Jackson menyuntikkan adrenalin namun tidak mengubah apapun, membuat Murphy seketika histeris. Murphy lalu meminta Jackson untuk mengeluarkan main drive dari kepala Emory dan Jackson menolaknya, membuat Murphy berniat melakukannya sendiri. Miller mengatakan bahwa jika ia ada di posisi Murphy, ia akan melakukan hal yang sama. Jackson lalu membantu Murphy. Kembali ke Bardo di mana Echo dan Raven menghampiri Levitt dan Octavia. Keduanya lalu menjelaskan apa yang terjadi hingga keduanya bisa masuk tanpa diikuti. Mengetahui bahwa perang bisa saja terjadi antara One Crew dan pengikut Bardo, Levitt menjelaskan bahwa hal itu bisa menggagalkan ujian yang tengah Griff lakukan dan membuat mereka semuanya mati. Levitt dan Octavia dan Echo bergegas keluar untuk menghentikan perang, sementara Raven masuk ke ruang batu. Kembali ke Griff yang kini berhadapan dengan perwujudan Lexa. Pertanyaan pertama dari penilai itu menanyakan mengapa Griff membunuh Bill yang bukan ancaman baginya. Griff menjelaskan bahwa ia mencari sebuah keadilan setelah Bill membuat anaknya segera tewas. Lexa mengatakan bahwa penderitaan yang Griff rasakan beranak dan itu bukan keadilan.
Lexa mengingatkan kembali tujuan Griff untuk menyelamatkan orang-orangnya. Namun ia dan Bill satu spesies, dan Griff telah membunuh Bill. Griff lalu menjawab bahwa Bill menciptakan dunia tanpa cinta demi mencapai perang terakhirnya, bahkan membunuh anak Griff demi mencapai perang itu. Griff mengatakan bahwa ujian itu adalah sumber masalahnya, karena ujian itu membunuh semua manusia yang tidak sesuai kriteria. Griff memaki-maki Lexa hingga akhirnya Lexa memutuskan bahwa umat manusia tidak layak melanjutkan ke langkah berikutnya. Lexa lalu menghilang. Adegan berlanjut ke main space di mana Murphy kembali bertemu Emory. Saat Emory sadar bahwa Murphy memasukkan main drive Emory ke kepala Murphy sendiri, Emory seketika meminta Murphy bangun karena ia tidak ingin Murphy juga mati. Murphy menenangkannya karena ia lebih memilih beberapa jam bersama Emory daripada selamanya tanpa Emory. Kembali ke Bardo di mana Griff telah keluar dari anomali dan menemui Raven. Griff menjelaskan bahwa ia gagal dalam ujiannya dan ia harus segera menemui Maddie karena tidak ada banyak waktu lagi. Mendadak anomali itu berubah warna menjadi merah dan Raven mendekatinya. Raven lalu pindah ke The Ark dan bertemu Abby di sana. Untungnya Raven paham bahwa yang ia lihat bukan Abby, melainkan hanya perwujudan dari orang yang ia cintai. Abby menanyakan untuk apa Raven di sana karena Griff telah gagal dalam ujiannya. Raven menjawab bahwa Griff telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan semua orang. Raven lalu meminta kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena mereka memang sudah berubah, setidaknya agar mereka tidak mati begitu saja. Abby lalu membawa Raven melihat kawanan One Crew dan Bardo yang sudah siap untuk bertempur dan menyebutkan bahwa mereka sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik. Rupanya Abby menunjukkan bahwa Shethead akan menyulut peperangan dengan menembak salah satu kawanan. Abby mengatakan bahwa Raven tidak bisa mencegahnya karena ia tidak terlihat. Levitt berlari ke tengah medan perang dan menjelaskan bahwa Bill salah mengenai perang terakhir dan mereka kini tengah diuji. Shethead lalu menembaki Levitt dan menembak kawanan Bardo hingga akhirnya perang pun terjadi. Octavia dan Echo segera menjemput Levitt dan membawanya menjauh. Octavia menanyakan keadaan Echo yang tertembak dan Echo mengatakan bahwa ia telah kehilangan Bellamy, jadi ia tidak mau kehilangan adiknya. Abby menjelaskan kepada Raven bahwa meskipun apa keindahan yang bisa diciptakan oleh manusia, namun mereka tidak akan bisa keluar dari siklus kekerasan. Hope dan Jordan menghampiri Octavia, sementara Griff terlihat menghampiri Maddie kembali. Griff meminta maaf karena ia mengecewakan semua orang karena gagal dalam ujiannya. Abby menjelaskan kepada Raven bahwa kekerasan adalah jati diri mereka itu, sebabnya mereka gagal dalam ujiannya. Octavia lalu berusaha menghentikan perang melalui indera, namun Shethead lalu menyulut peperangan lagi bersama kawanannya. Saat mereka mulai maju, Indra maju dengan senjata sonik milik tim penambang dan membunuhnya. Seketika kawanan Bardo pun terdiam melihatnya. Octavia lalu maju dan menghentikan perangnya. Octavia mengatakan bahwa mereka menyebut tujuannya adalah kebajikan untuk semua umat manusia, namun nyatanya mereka kini berperang melawan satu sama lain. Octavia dengan kalimatnya berhasil meyakinkan Indra dan One Crew untuk menurunkan senjata mereka. Ia lalu berusaha menyadarkan para pengikut Bardo bahwa jika mereka berperang, mereka akan gagal. Kalimat terakhirnya Octavia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan tidak berperang. Setelahnya ia segera berlari menuju Levitt dan Echo lagi. Bardo kini menunggu perintah dari pemimpin pasukan mereka dan akhirnya mereka menurunkan senjata mereka demi kebaikan seluruh umat manusia. Raven berkata kepada Abby bahwa mereka akan berubah dan hanya membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Kembali ke Hope yang tengah berusaha memompa jantung Echo. Mendadak Echo berubah menjadi cahaya dan terbang begitu saja. Levitt juga berubah menjadi cahaya dan berkata kepada Octavia bahwa ia tidak lagi merasa sakit. Hope dan Jordan mendapat giliran selanjutnya. Octavia di sana menyadari bahwa apa yang Bellamy yakini memang benar. Satu persatu orang di sana kini bertendensi menjadi cahaya, begitu juga dengan Miller, Jackson, Murphy, dan Emory. Sedikit berbeda dengan Maddie yang nampaknya menolak karena tidak ingin meninggalkan Griff. Griff lalu menasihati Maddie bahwa Maddie harus merelakannya
karena ia akan baik-baik saja. Terakhir kali, Griff mengatakan bahwa ia mencintai Maddie selamanya. Griff keluar dan mendapati semua orang kini telah berubah menjadi cahaya. Ia lalu masuk ke ruang batu dan mendapati mayat Bill masih di sana. Griff memakai helm dan pergi ke sanctum. Tidak jauh berbeda karena di sanctum pun kini hanya ada cahaya-cahaya jejak transendensi manusia di sana. Griff lalu berteriak memastikan barangkali masih ada orang di sana. Mendadak seekor anjing datang berlari ke arah Griff. Griff akhirnya menyusulnya hingga ia sampai di sungai, namun ia tidak menemukannya lagi. Griff sedih karena ia tidak ingin hidup sendirian di bumi. Mendadak Lexa datang dan berkata bahwa ia datang untuk menjelaskan. Griff berpikir bahwa Lexa datang untuk mengajaknya bergabung untuk transendensi. Namun Lexa menjawab bahwa Griff tidak akan pernah bergabung karena Griff harus membayar apa yang sudah ia perbuat. Griff seolah tidak terima karena ia diperlakukan seperti hanya ia satu-satunya orang yang berdosa. Keduanya lalu berbincang hingga akhirnya Griff mendapatkan kesimpulan bahwa transendensi adalah sebuah pilihan. Tak lama, Griff mendengar suara ramai yang ternyata berasal dari suara teman-temannya yang tengah berkumpul di tepi sungai. Griff senang dan Lexa menambahkan bahwa mereka tidak akan mempunyai keturunan lagi dan tidak akan bisa bertransdensi kembali setelah mereka mati. Murphy dan yang lain melihat Griff dan menyambutnya dengan senang. Lexa mengatakan bahwa mereka benar-benar spesies yang membuatnya penasaran. Setelah Lexa menghilang dan Griff memeluk satu persatu teman-temannya, dan film pun tamat. Dari film ini mengajarkan bahwa kita harus menjaga bumi dengan terus melakukan kebaikan dan menjaga perdamaian. Kekerasan dan kebencian hal yang merusak segalanya, bahkan dapat menghancurkan umat manusia. Semoga film ini bisa menghibur untuk Anda semuanya. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Terima kasih sudah setia menonton sampai di detik ini. Sampai jumpa di film berikutnya.